Mertua dan ipar bersekongkol meracuniku dan mengganti nama sertifikat rumah menjadi miliknya. Dasar bodoh. Mereka tak tahu telah masuk perangkapku lebih dulu. Aku balas dengan lebih menyakitkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Anjani selalu memimpikan keluarga yang hangat dan rumah yang dipenuhi tawa. Sebuah impian sederhana bagi gadis yatim piatu yang tumbuh besar dengan harta melimpah warisan orang tuanya, namun tanpa dekapan utuh kasih sayang. Orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis saat ia masih remaja, meninggalkan Anjani sebatang kara dengan sebuah rumah bergaya kolonial yang megah di salah satu kawasan elit Jakarta Selatan, serta portofolio investasi yang mapan. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah saksi bisu masa kecilnya. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, setiap ubinnya menceritakan kisah. Sertifikat hak milik rumah itu pun atas namanya. Sebuah amanah dan fondasi keamanannya di dunia. Kisah cinta Anjani dengan Bima bagaikan dongeng modern. Mereka bertemu di sebuah acara amal. Bima adalah seorang arsitek muda yang berkarisma, cerdas, dan penuh perhatian. Ia tak terlihat seperti pria kebanyakan yang hanya melihat harta Anjani. Matanya memancarkan ketulusan, senyumnya mampu meluluhkan hati Anjani yang selama ini selalu waspada terhadap niat terselubung orang lain. Bima selalu memuji kecerdasannya, menghargai kemandiriannya, dan yang paling penting, ia seolah mencintai Anjani apa adanya. Perasaan jatuh cinta yang begitu dalam membuat Anjani melupakan segala kehati-hatian yang diajarkan mendiang ayahnya. Setelah setahun berpacaran, Bima melamar, dan Anjani, dengan hati penuh kebahagiaan, menerima. Pernikahan mereka digelar sederhana namun elegan di halaman belakang rumah Anjani. Ibu mertua Anjani, Santi, dan kakak iparnya, Rina, hadir dengan senyum paling lebar. Ibu Santi, seorang wanita parubaya dengan dandanan rapi dan tutur kata lembut, selalu memeluk Anjani erat, memanggilnya putriku. Rina, kakak Bima, yang usianya tak jauh dari Anjani, tampil sebagai kakak ipar yang ramah, selalu menawarkan bantuan dan mengajak Anjani berbelanja atau sekadar minum kopi. Mereka berdua sering datang berkunjung, membawa masakan, atau sekadar berbincang ringan. Anjani, kamu itu sudah seperti anak ibu sendiri. Sekarang kita keluarga besar. Ya, ujar Ibu Santi suatu sore, sembari mengelus rambut Anjani yang sedang menonton televisi bersamanya di ruang keluarga. Rumah ini indah sekali. Nak, pasti banyak kenangan di sini, ya? Anjani mengangguk, tersenyum tulus. Iya, Bu. Ini rumah peninggalan orang tua Anjani. Seluruh masa kecil Anjani ada di sini. Oh, tentu saja, sahut Rina, yang duduk di sofa seberang. Pasti sertifikatnya juga sudah atas namamu. Ya, An? Enak sekali, tidak perlu repot memikirkan cicilan. Ada nada yang sedikit berbeda dalam suara Rina, namun Anjani mengabaikannya, menganggapnya sekadar obrolan biasa tentang properti. Anjani hanya membalas dengan anggukan ringan, terlalu asyik menikmati suasana keluarga yang selalu ia idamkan. Bima pun sangat menyayangi Anjani. Setiap pagi ia membuatkan sarapan, tak pernah absen mencium kening Anjani sebelum berangkat kerja, dan selalu pulang tepat waktu. Ia selalu menjadi pendengar yang baik, mendukung setiap keputusan Anjani, dan berusaha menjadi jembatan antara Anjani dan keluarganya. Anjani merasa hidupnya sempurna. Ia memiliki suami yang mencintainya, keluarga mertua yang ramah, dan rumah impian yang menjadi saksi bisu kebahagiaannya. Ia tak pernah menyangka, di balik senyuman dan kehangatan itu, sebuah rencana busuk tengah dirajut, siap merenggut segalanya yang ia miliki. Seiring berjalannya waktu, intensitas kunjungan Ibu Santi dan Rina ke rumah Anjani semakin meningkat. Hampir setiap hari ada saja alasan mereka untuk datang. Entah itu membawa cemilan, mengantar resep masakan baru, atau sekadar berbincang santai di ruang tamu. Anjani, yang haus akan kehangatan keluarga setelah kehilangan orang tuanya, awalnya merasa senang dan bersyukur. Ia menikmati masakan lezat Ibu Santi yang selalu dibawakan dalam wadah cantik, dan ia menghargai saran-saran Rina tentang dekorasi rumah, meskipun ia sendiri cukup puas dengan tata letak dan perabotan yang ada. Anjani, coba deh lihat desain dapur ini. Keren banget, kan?
Ada island di tengah, terus kabinetnya pakai material matte hitam, ujar Rina suatu siang, membolak-balik halaman majalah desain interior dengan antusias. Dapurmu sudah bagus, sih, An, tapi kalau direnovasi sedikit, pasti lebih modern dan instagramable. Anjani hanya tersenyum tipis. Sudah nyaman kok, Kak. Lagi pula, ini kan desain peninggalan Mama, banyak kenangan. Ia tak tahu bahwa di balik senyum cerah Rina, ada perhitungan tersembunyi. Namun, lambat laun, pola pembicaraan Ibu Santi dan Rina mulai terasa janggal. Setiap kali berkunjung, obrolan mereka selalu berujung pada hal-hal materi. Mereka akan memuji kualitas marmer di lantai, mengagumi koleksi lukisan klasik milik mendiang ayah Anjani, atau menyinggung tentang merek mobil mewah yang terparkir di garasi. Pujian-pujian itu terkadang terdengar berlebihan, bahkan terasa artifisial. Ada kilatan aneh di mata mereka, terutama Ibu Santi, setiap kali topik bergeser ke nilai properti atau aset Anjani. Itu bukan tatapan kagum, melainkan lebih seperti perhitungan yang cermat. Untung Anjani kaya raya. Ya, Nak, celetuk Ibu Santi suatu sore, setelah Rina mengeluh panjang lebar tentang biaya renovasi rumah temannya yang selangit. Rumah sebesar ini, di lokasi strategis pula, pasti pajaknya mahal sekali. Belum lagi biaya perawatan taman yang luas itu, lalu gaji asisten rumah tangga dan driver. Kalau ibu jadi Anjani, pasti pusing memikirkannya. Anjani hanya tertawa kecil, mencoba menanggapi dengan santai. Ah, ibu bisa saja. Ada asisten rumah tangga yang membantu kok, Bu. Dan Bima juga sering bantu urus semuanya. Ia tidak menyadari bahwa setiap jawabannya, setiap detail kecil yang ia berikan, sedang dicatat dan dianalisis oleh kedua wanita itu. Perasaan tidak nyaman yang samar mulai menyelinap. Anjani mulai merasa sedikit terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan detail mereka tentang asuransi rumah, biaya pajak properti tahunan, bahkan berapa harga jual rumah di area tersebut jika ia memutuskan untuk menjualnya. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali diajukan dengan dalih kekhawatiran atau saran, namun nadanya terasa terlalu mendesak. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang cerah, saat Anjani sedang di dapur menyiapkan teh dan beberapa potong kue kering untuk camilan. Ia mendengar suara Ibu Santi dan Rina dari ruang tamu. Biasanya, mereka berbicara dengan suara jelas, namun kali ini, suara mereka mengecil, seolah berbisik, diselingi tawa-tawa kecil yang terasa ganjil. Anjani menghentikan langkahnya di balik pilar ruang makan, cangkir teh di tangannya sedikit bergetar. Pokoknya, cara ini paling aman, Bu. Kita harus pastikan semuanya atas nama kita. Ingat, rumah ini terlalu berharga untuk dibiarkan di tangan Anjani sendirian. Bisik Rina, suaranya terdengar tergesa-gesa dan penuh perhitungan. Iya, tapi butuh waktu, Rina. Anjani tidak bodoh-bodoh amat, jawab Ibu Santi. Nada suaranya terdengar jengkel, seolah ada hambatan dalam rencana mereka. Dia sudah mulai curiga tentang sertifikat itu. Kemarin dia menanyakan kenapa ibu begitu sering membahas soal rumahnya. Jantung Anjani berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Sertifikat apa? Rumahku? Mereka membicarakan apa? Otaknya bekerja keras menyambungkan potongan-potongan percakapan yang ia dengar dengan gelagat aneh yang selama ini ia rasakan. Bisikan-bisikan itu, sorot mata yang penuh perhitungan, dan ketertarikan mereka yang berlebihan pada asetnya, kini membentuk pola yang menakutkan dan tak terbantahkan. Sebuah firasat buruk yang tajam, seperti pisau dingin, menusuk ulu hatinya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa mungkin ia salah dengar atau terlalu cepat menarik kesimpulan. Ini adalah keluarga suaminya, orang-orang yang seharusnya ia percaya sepenuh hati. Namun, benih keraguan yang telah tertanam kini mulai tumbuh menjadi bibit kecurigaan yang lebih besar. Sebuah pertanyaan menggerogoti pikirannya tanpa henti. Apakah senyuman dan kebaikan mereka hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan niat busuk yang terencana? Dan yang lebih penting, apa peran Bima dalam semua ini? Kejadian di dapur itu, saat Anjani tak sengaja mendengar percakapan Ibu Santi dan Rina tentang sertifikat, dan tidak bodoh-bodoh amat, terus menghantuinya seperti melodi yang mengganggu. Setiap kali Ibu Santi tersenyum manis, membelai rambut Anjani, atau Rina memeluknya erat, ada rasa dingin yang menjalari punggung Anjani. Senyum itu, pelukan itu, kini terasa seperti topeng, sebuah lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang gelap dan berbahaya. Anjani berusaha keras menepis prasangka buruknya.
Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia salah dengar, bahwa otaknya terlalu lelah, atau bahwa itu hanya percakapan bisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Namun, suara Rina yang menyebut sertifikat dan kekesalan Ibu Santi karena Anjani tidak bodoh-bodoh amat, terlalu jelas dan spesifik untuk bisa diabaikan begitu saja. Anjani mulai mengamati gerak-gerik mertua dan iparnya dengan lebih cermat, bagaikan seorang detektif yang tengah mengumpulkan bukti. Ia menyadari sebuah pola yang selama ini luput dari perhatiannya, tertutup oleh kehangatan palsu yang mereka tawarkan. Setiap kali Ibu Santi dan Rina datang berkunjung, mereka selalu mencari cara untuk bisa berbicara berdua saja, seolah menghindari telinga Anjani. Entah itu di dapur saat Anjani di ruang tamu, di teras belakang saat Anjani di kamar, atau bahkan sengaja meminta izin untuk melihat-lihat taman, agar bisa berbisik-bisik di luar jangkauan pendengaran Anjani. Suara mereka akan merendah, diselingi tawa renyah yang terdengar dipaksakan dan sedikit gelisah, dan akan langsung berhenti tiba-tiba begitu Anjani mendekat. Mereka akan segera mengganti topik pembicaraan ke hal-hal sepele, seperti cuaca, gosip selebriti, atau episode terbaru serial televisi. Suatu sore yang terik, saat Bima sedang keluar untuk membeli perlengkapan perbaikan kecil untuk keran bocor, Ibu Santi dan Rina datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Anjani, yang baru saja selesai mandi dan mengenakan piyama rumah, mendengar suara mereka dari ruang keluarga. Ia memutuskan untuk tidak langsung bergabung, melainkan diam-diam melangkah pelan menuju pintu kamarnya yang sedikit terbuka, menguping. "Aku sudah coba, Bu, bicara lagi soal renovasi dapur yang lebih besar, atau penambahan kolam renang mewah." Suara Rina terdengar agak frustasi, dengan nada yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dia bilang, "Nanti saja, Kak, uangnya lebih baik disimpan untuk investasi, lebih aman." Padahal itu kan bisa jadi alasan yang bagus untuk kita memintanya mengeluarkan uang, atau bahkan, agar dia mau menyerahkan sertifikat itu sebagai jaminan. Suaranya merendah lagi di bagian akhir. Tidak terlalu jelas namun cukup untuk membuat Anjani membeku. "Sudahlah, Rina. Anak itu memang keras kepala. Dia terlalu berpegang pada warisan orang tuanya," sahut Ibu Santi, nada suaranya tegas, dingin, dan penuh makna, kontras dengan wajah ramahnya di depan Anjani. "Kalau tidak bisa dengan cara halus, kita pakai cara lain. Aku sudah berbicara dengan Bima. Dia mulai goyah. Kau tahu, dia ingin membahagiakan kita juga. Ingat, kita butuh sertifikat itu. Itu satu-satunya jalan untuk masa depan kita, untuk semua yang sudah kita rencanakan." Anjani merasakan darahnya berdesir dingin, lebih dari sekadar efek pendingin ruangan. Kata-kata, cara lain, satu-satunya jalan, dan terutama, aku sudah berbicara dengan Bima, bagaikan pukulan telak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini bukan lagi sekadar obrolan keuangan biasa. Ini adalah sebuah rencana, dan suaminya, Bima, sepertinya juga terlibat di dalamnya. Sebuah perasaan dikhianati yang begitu mendalam, seperti disayat pisau tumpul, mulai menggerogoti jiwanya. Mengapa mereka begitu terobsesi dengan sertifikat rumahnya? Apa yang akan mereka lakukan jika mereka berhasil menguasainya? Pikiran-pikiran gelap, skenario-skenario mengerikan, mulai menyelimuti benaknya. Ia tidak bisa lagi menepisnya sebagai paranoia semata. Kecurigaan Anjani semakin diperkuat oleh perubahan sikap Bima sendiri. Suaminya yang dulu sangat perhatian, kini sering tampak gelisah dan tegang. Ia mulai sering menerima telepon rahasia, selalu berbicara dengan suara pelan di sudut ruangan atau bahkan di luar rumah. Saat Anjani bertanya siapa yang menelepon, Bima akan menjawab dengan singkat, "Teman kerja," atau "klien," namun sorot matanya tampak menghindar. Bima juga mulai sering mengungkit-ungkit soal kesulitan finansial keluarganya, meskipun Anjani tahu bahwa Bima memiliki pekerjaan yang stabil dan cukup bergaji tinggi sebagai arsitek di sebuah firma ternama. "Sayang, tadi Ibu Santi cerita kalau Rina mau buka butik yang besar, tapi modalnya masih kurang banget," kata Bima suatu malam, saat mereka sedang bersantai di kamar. Ia mengelus rambut Anjani, namun gerakannya terasa kaku. "Kasihan juga ya, An, kalau lihat mereka harus berjuang keras begitu. Apalagi kalau Ibu Santi sudah mulai sakit-sakitan, butuh banyak biaya untuk pengobatan." Anjani menatap Bima. Ia melihat kegelisahan di mata suaminya, sebuah cerminan antara kesetiaan pada keluarga darahnya dan kesetiaan pada istrinya. "Lalu, apa hubungannya denganku, Bim?" tanyanya lembut,
berusaha sekuat tenaga menahan getaran emosi dalam suaranya. Bima terlihat sedikit salah tingkah, menarik tangannya dari rambut Anjani. Ya, tidak ada. Hanya saja, kamu kan punya banyak aset, An. Mungkin bisa sedikit membantu mereka? Misalnya, dengan menjaminkan sebagian asetmu untuk pinjaman mereka? Atau mungkin mengubah sebagian sertifikat rumah agar lebih mudah dalam pengajuan pinjaman besar. Ucapan Bima bagai petir di siang bolong. Sebuah palu goda menghantam langsung ke hati Anjani. Selama ini ia percaya Bima mencintainya tanpa melihat hartanya. Bahwa Bima adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Tapi sekarang, Bima, suaminya sendiri, mulai bicara persis seperti Ibu Santi dan Rina. Ia bahkan menyarankan hal yang sama persis dengan apa yang dibisikkan Ibu Santi kepada Rina. Benarkah Bima juga terlibat dalam rencana ini? Atau ia hanya pion, dimanfaatkan dan dipaksa oleh Ibu Santi dan Rina? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Anjani tidur dengan perasaan hampa dan tidak tenang, diselimuti bayangan senyum manis yang kini terasa begitu menipu dan menusuk. Ia tahu, sesuatu yang besar dan mengerikan sedang terjadi di sekelilingnya. Sebuah jaring laba-laba intrik yang perlahan-lahan menjeratnya. Ia harus siap menghadapinya. Dan yang paling penting, ia harus mencari tahu seberapa dalam keterlibatan Bima dalam semua ini. Malam itu, setelah percakapan yang penuh tekanan dengan Bima, Anjani tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Bima tentang menjaminkan aset dan mengubah sebagian sertifikat rumah seperti melodi horor yang terus bergema di benaknya. Pertanyaan-pertanyaan saling tumpang tindih dalam pikirannya, menciptakan badai kecemasan. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dengan selembar kertas itu? Mengapa mereka begitu mendesak? Dan yang paling menyakitkan, seberapa jauh Bima, suaminya, akan pergi untuk menyenangkan keluarganya dan mengorbankan Anjani? Keesokan harinya, dengan hati-hati dan tangan gemetar, Anjani memutuskan untuk mengambil tindakan pertama. Ia membuka brankas kecil di kamar tidurnya yang selama ini hanya berisi dokumen-dokumen keuangan dan perhiasan yang jarang dipakai. Di sana, di balik tumpukan berkas lama, tersimpan rapi sertifikat hak milik rumah itu. Sebuah lembaran kertas berharga yang kini terasa sangat berat, seolah mengandung beban intrik dan bahaya. Anjani memeriksanya berulang kali di bawah cahaya lampu, memastikan keasliannya dan bahwa namanya, Anjani Kusumawardani, tercetak jelas sebagai pemilik tunggal. Setelah itu, ia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memotret setiap halaman sertifikat dari berbagai sudut sebagai bukti digital yang tak terbantahkan. Sebagai langkah pencegahan, ia tidak menyimpannya kembali di brankas lama, melainkan mencari tempat yang jauh lebih tersembunyi dan tak terduga di dalam rumah, sebuah lokasi yang hanya ia seorang yang tahu. Tidak lama setelah insiden Bima menyinggung soal aset, tekanan dari Ibu Santi dan Rina semakin terang-terangan dan tanpa tedeng aling-aling. Mereka tidak lagi menggunakan bisikan atau pertanyaan terselubung. Sekarang, sertifikat rumah menjadi topik utama di setiap pertemuan, di setiap kesempatan yang ada. Anjani, ibu punya ide bagus sekali untuk rumahmu ini, ujar Ibu Santi suatu siang, tatapannya lekat pada Anjani, sambil menyeruput teh melati yang mengepulkan asap tipis. Mengapa tidak sertifikatnya diubah saja atas nama Bima atau bahkan digabungkan dengan nama ibu? Biar lebih aman, nak. Kan Bima juga kepala rumah tangga sekarang. Lagi pula, kalau terjadi apa-apa padamu, misalnya sakit parah, atau amit-amit kecelakaan, nanti ribet sekali urusannya di belakang. Kalau atas nama kami, semua jadi lebih mudah. Anjani hampir tersedak tehnya. Pertanyaan itu datang begitu frontal, nyaris tanpa basa-basi, seperti serangan langsung ke jantung keamanannya. Kata-kata, sakit parah, atau kecelakaan, yang keluar dari mulut Ibu Santi terasa seperti ancaman terselubung. Aman bagaimana, Bu? Sertifikat ini kan memang atas nama Anjani. Itu warisan dari orang tua Anjani. Jawab Anjani, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang dan rasional, meskipun di dalam hatinya sudah bergemuruh badai kemarahan dan ketakutan. Justru kalau diubah, nanti malah jadi rumit urusan warisannya, Bu. Lagi pula, Anjani tidak berencana akan sakit parah atau kecelakaan, Bu. Mohon doanya saja. Rina menambahkan, nadanya manis namun matanya penuh kilat licik. Betul, Bu. Tapi kan kalau atas nama Bima atau berdua, urusan bank jadi lebih mudah, An. Misalnya kalau kita butuh pinjaman besar untuk renovasi masif yang bisa menaikkan harga jual rumah ini berkali lipat,
Atau untuk modal bisnis baru kita nanti? Agunan pakai rumah ini kan nilai jualnya sangat tinggi di pasaran. Bisa puluhan miliar. Rina tersenyum lebar. Senyum yang bagi Anjani kini terasa seperti seringai dingin yang menakutkan. Tidak, Kak. Aku tidak berniat merenovasi besar-besaran atau menjaminkan rumah ini, kata Anjani tegas. Suaranya sedikit bergetar karena menahan emosi yang meluap. Kali ini, ia tidak bisa lagi menyembunyikan ketidaknyamanannya secara penuh. Ini rumahku, warisan orang tuaku. Aku akan menjaganya dengan baik dan tidak akan pernah mengutak-atik kepemilikannya. Wajah Ibu Santi sedikit menegang. Senyum ramahnya memudar sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi kekecewaan yang sangat kentara, bahkan sedikit kemarahan. Ya sudah kalau begitu, Nak, Ibu cuma berniat baik. Kok? Kan demi kebaikan kalian juga, dan juga demi masa depan Bima, ujarnya, namun suaranya kini terdengar sangat dingin, hampir mengancam. Rina hanya mendengus pelan, membuang muka, seolah Anjani adalah anak kecil yang keras kepala. Sejak saat itu, setiap kali mereka datang, topik tentang sertifikat rumah pasti muncul. Kadang mereka menyarankan untuk mengganti nama sertifikat ke nama Yayasan Amal dengan mereka sebagai pengelola, atau bahkan menjual sebagian tanah di bagian belakang rumah untuk membangun kondominium mewah, dengan dalih mengembangkan potensi aset dan membantu keluarga Bima. Dalih-dalih itu semakin aneh dan tidak masuk akal, membuat Anjani semakin yakin akan niat jahat mereka. Ketegangan di rumah itu semakin terasa mencekam. Anjani kini hidup dalam kewaspadaan penuh. Ia harus memikirkan setiap perkataannya, setiap gerakannya, agar tidak memberikan celah bagi mertua dan iparnya untuk melancarkan taktik mereka. Bahkan Bima pun terlihat semakin tertekan. Ia mencoba menenangkan Anjani, namun argumennya terdengar lemah, bahkan seringkali secara tidak langsung memihak ibunya. Sayang, coba deh kamu pikirkan lagi saran ibu, bujuk Bima suatu malam, saat Anjani sedang membaca buku di tempat tidur. Nada suaranya lelah, namun ada nada memohon. Mereka kan ingin yang terbaik untuk kita. Siapa tahu dengan mengganti nama sertifikat, memang ada keuntungan finansial jangka panjang yang kita tidak tahu. Ibu bilang, ini demi masa depan kita bersama, agar kita bisa lebih stabil. Anjani menatap Bima, merasakan kekecewaan yang begitu dalam menusuk hatinya. Apa keuntungan finansial jangka panjangnya? Bim? Untuk siapa? Untuk mereka? Kamu tahu betul rumah ini satu-satunya peninggalan orang tuaku, satu-satunya yang tersisa. Kenapa kamu ikut-ikutan ibu dan Kak Rina memaksaku melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dan sangat berisiko? Bima hanya terdiam, mengalihkan pandangan ke jendela. Keheningan yang lama dan canggung menyelimuti kamar mereka. Sikapnya yang pasif, kegelisahannya, dan kecenderungannya untuk selalu membela keluarganya sendiri, semakin mengukuhkan keyakinan Anjani bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Pertarungan atas sertifikat rumah telah dimulai, dan Anjani tahu, ini baru permulaan dari konflik yang jauh lebih besar dan mengerikan. Ia harus bersiap menghadapi mereka, sendirian, atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan saat itu. Sendirian menghadapi keluarga yang dulu ia kira adalah pelabuhan damainya. Ketegangan di rumah itu semakin menyesakan, bagai kabut tebal yang tak kunjung sirna. Anjani mulai merasa seperti hidup di medan perang, di mana setiap senyuman atau obrolan adalah potensi ranjau yang siap meledak. Ia tidur tidak nyenyak, sering terbangun beberapa kali di tengah malam dengan jantung berdebar kencang, diselimuti bayangan-bayangan gelap tentang sertifikat rumah dan niat jahat mertua serta iparnya. Otaknya terus berputar, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang ia dengar dan rasakan. Beberapa hari setelah pertengkaran halus tentang sertifikat, Anjani mulai merasakan sesuatu yang aneh dan mengganggu pada tubuhnya. Awalnya hanya pusing ringan yang datang dan pergi. Ia mengira itu hanya efek samping dari kurang tidur, stres yang menumpuk, atau mungkin perubahan cuaca yang ekstrim. Namun, gejala itu semakin sering muncul, dengan intensitas yang meningkat. Setelah sarapan yang disiapkan Bima, atau makan siang yang kadang-kadang dibawakan Ibu Santi atau Rina, Anjani akan merasakan mual yang tak tertahankan, diikuti oleh lemas yang luar biasa hingga ia nyaris tak bertenaga. Tenggorokannya terasa kering dan pahit, seolah ada sesuatu yang mengikis dari dalam, dan selera makannya menghilang sama sekali. Anjani, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali, ujar Bima suatu pagi, dengan raut khawatir yang tulus, saat Anjani nyaris tidak menyentuh sarapan nasi gorengnya. Apa kamu sakit?
Kita ke dokter saja, ya? Anjani mencoba tersenyum tipis, menggeleng lemah. Tidak apa-apa, Bim. Mungkin cuma kecapean. Jangan khawatir. Ia sendiri bingung. Gejala-gejala ini tidak seperti sakit flu biasa. Tidak ada demam, tidak ada batuk atau pilek. Namun, ada pola yang aneh dan mengerikan. Gejalanya selalu muncul sekitar 1 hingga 2 jam setelah ia makan, terutama jika Ibu Santi atau Rina yang menyentuh atau menyiapkan makanannya. Bahkan jika itu hanya menyiapkan minuman hangat. Ibu Santi dan Rina, yang semakin sering datang dengan dalih, menjenguk menantu yang kurang sehat, menunjukkan perhatian yang berlebihan. Perhatian itu terasa begitu dipaksakan dan palsu. Mereka akan memaksa Anjani untuk makan sup buatan Ibu Santi atau jus buah segar racikan Rina, dengan dalih agar Anjani cepat pulih. Ayo, An, habiskan supnya. Ini sup ginseng. Bagus untuk memulihkan tenaga dan darahmu. Bujuk Ibu Santi lembut, menyodorkan mangkuk sup ke hadapan Anjani. Tangannya memegang tangan Anjani dengan kelembutan yang menjijikkan. Matanya terlihat penuh keprihatinan. Namun Anjani, dengan indera yang semakin peka, menangkap kilatan aneh di sana, sebuah kepuasan tersembunyi yang begitu cepat hilang. Anjani memaksakan diri memakan sup itu, meskipun perutnya terasa bergejolak dan tenggorokannya menolak. Tidak lama kemudian, rasa pusing itu datang lagi, lebih hebat dari sebelumnya, diikuti mual hebat yang membuatnya langsung berlari ke kamar mandi. Ibu Santi dan Rina pura-pura panik, bergegas menyusul, menepuk-nepuk punggung Anjani dengan cemas. Ya ampun, Anjani, kamu harus ke dokter sekarang juga, kata Rina dengan suara yang dibuat-buat khawatir, tangannya menggosok bahu Anjani. Atau perlu kita panggilkan dokter pribadi ibu saja? Beliau sangat ahli menangani berbagai macam penyakit. Dia bisa datang kemari. Anjani menggeleng lemah, tubuhnya lemas tak bertenaga. Tidak, Kak, aku akan istirahat saja. Dalam benaknya, sebuah pikiran mengerikan mulai terbentuk. Sebuah dugaan yang begitu gelap hingga ia sendiri nyaris tak sanggup mempercayainya. Mual, pusing, lemas, dan selalu setelah makanan atau minuman yang mereka sentuh. Mungkinkah? Tidak, itu terlalu gila. Tapi bisikan Ibu Santi tentang cara lain, dan tidak bodoh-bodoh amat, kembali terngiang, kini dengan makna yang jauh lebih menakutkan. Kecurigaan Anjani semakin diperkuat saat ia mengingat sesuatu yang pernah ia baca di sebuah artikel internet tentang racun lambat, atau yang sering disebut racun pelan-pelan. Gejalanya, jika tidak mematikan secara langsung, bisa melemahkan korban perlahan, membuat mereka tampak sakit-sakitan secara kronis, bingung, bahkan seolah-olah gila, sehingga mudah untuk dikendalikan, dimanipulasi, atau dicurigai memiliki masalah mental. Tujuannya adalah untuk membuat korban tak berdaya dan menyerah, atau bahkan menghilangkan nyawa mereka secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Pada malam hari, saat Bima sudah pulas di sampingnya, Anjani diam-diam meraih ponselnya. Dalam gelap, ia mencari informasi di internet. Ia mengetik kata kunci seperti gejala keracunan lambat, zat kimia yang menyebabkan kelemahan, dan kasus pembunuhan berencana racun. Semakin ia membaca, semakin dingin darahnya mengalir di nadinya. Gejala yang ia rasakan sangat cocok dengan deskripsi keracunan tertentu yang sengaja dirancang untuk tidak langsung mematikan, melainkan melemahkan korban secara bertahap, membuat mereka kehilangan daya tahan, dan pada akhirnya, menyerah pada nasib. Ketakutan itu kini tidak lagi terasa seperti kecemasan samar, melainkan telah berubah menjadi kemarahan yang membara di dalam dada Anjani. Mereka tidak hanya mengincar hartanya yang merupakan peninggalan berharga orang tuanya, mereka juga mengincar nyawanya. Ini bukan lagi sekadar konflik keluarga memperebutkan warisan. Ini adalah upaya pembunuhan berencana. Anjani merasakan kekuatan baru yang aneh mengalir dalam dirinya, sebuah tekad baja untuk melawan. Mereka mungkin menganggapnya naif, wanita kaya yang lemah, atau menantu yang mudah dibodohi. Tapi mereka lupa, Anjani adalah putri dari orang tua yang mengajarkannya untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu berjuang demi kebenaran. Mereka lupa, Anjani telah hidup mandiri dan menghadapi kesulitan sendirian sejak remaja. Mereka tak tahu bahwa ancaman ini justru membangkitkan sisi tersembunyi dalam dirinya, sisi yang jauh lebih kuat dan berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskan seluruh rasa takutnya, dan menggantinya dengan determinasi yang dingin. Dasar bodoh, bisiknya dalam gelap, sebuah senyum tipis,
dingin, dan penuh arti tersungging di bibirnya yang pucat. Mereka tak tahu telah masuk perangkapku lebih dulu. Aku akan balas dengan lebih menyakitkan. Jauh lebih menyakitkan daripada apa yang mereka coba lakukan padaku. Kalimat itu bukan lagi sekadar sumpah serapah dari seorang korban yang putus asa, melainkan sebuah janji. Sebuah janji untuk keadilan, dan sebuah janji untuk pembalasan. Rasa pusing dan mual datang semakin sering. Menjadi teman setia Anjani setiap kali ia terpaksa menelan suapan makanan atau tegukan minuman yang disajikan oleh Ibu Santi atau Rina. Tubuhnya terasa semakin lemas, seolah energinya terkuras setiap hari. Anjani harus mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk menjaga fasad normal. Sebuah senyum palsu terpampang di bibirnya, sementara di dalam, ia berteriak dalam ketakutan dan kemarahan. Ibu Santi dan Rina semakin gencar menawarkan makanan dan minuman, senyum mereka lebar, namun mata mereka selalu memindai, seolah mencari tanda-tanda kelemahan yang lebih parah pada diri Anjani. Anjani sadar, ia tidak bisa lagi menunggu hingga tubuhnya benar-benar tak berdaya. Ia harus bertindak, dan segera. Kesempatan emas itu datang beberapa hari kemudian. Ibu Santi dan Rina berencana menginap di rumah Anjani selama 2 hari penuh. Dengan dalih, menjaga Anjani yang sedang tidak enak badan, dan memberikan nutrisi tambahan. Anjani tahu ini adalah kesempatan sekaligus ancaman terbesar. Keberadaan mereka yang terus-menerus di bawah atap yang sama berarti ia harus ekstra hati-hati dalam setiap langkahnya. Namun juga berarti ia memiliki akses lebih dekat pada bukti yang mungkin mereka sembunyikan. Pada malam pertama mereka menginap, setelah lampu di seluruh rumah padam dan suara dengkuran halus Bima terdengar dari kamar mereka, Anjani diam-diam beranjak dari tempat tidurnya. Dengan senter kecil di ponselnya yang disetel pada cahaya paling redup, ia memulai misi pencariannya. Ia tahu Ibu Santi selalu menyimpan tas tangannya di dekat tempat tidur di kamar tamu yang ditempati Ibu Santi. Dengan jantung berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seperti genderang perang, Anjani menyelinap keluar kamar, bergerak seolah bayangan, berusaha agar tidak menghasilkan suara sekecil apapun. Ia tahu ini adalah pelanggaran privasi yang serius. Namun taruhannya adalah nyawanya sendiri dan warisan terakhir orang tuanya. Ia berhasil masuk ke kamar tamu. Di samping tempat tidur, tas tangan Ibu Santi tergeletak di meja nakas, tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Anjani membuka resleting tas itu. Di dalamnya, di antara dompet, ponsel, dan pouch kosmetik, ia menemukan sebuah botol kecil berwarna coklat gelap. Botol itu aneh, tanpa label, tanpa merek farmasi, hanya botol polos yang terlihat seperti wadah reagen kimia. Anjani dengan hati-hati membukanya. Tidak ada bau yang mencolok, tidak ada aroma kuat yang khas. Namun isinya berupa cairan kental berwarna bening, hampir tak terlihat di bawah cahaya redup senter ponselnya. Naluri Anjani menjerit dengan keras. Ini pasti dia, racun itu. Dengan presisi yang luar biasa, Anjani segera mengambil sampel kecil cairan itu menggunakan cotton bud steril yang ia bawa dari kamar mandi, lalu menyimpannya dalam plastik kecil bereselable yang sudah ia siapkan. Ia juga dengan cepat memotret botol itu dari berbagai sudut, memastikan detail kecil sekalipun tertangkap kamera, sebelum meletakkannya kembali persis seperti semula, seolah tidak pernah tersentuh. Setelah itu, ia beralih ke kamar Rina, yang berada di seberang kamar tamu Ibu Santi. Kamar Rina lebih rapi, bahkan tasnya pun terkunci. Anjani menghela napas, berpikir mungkin ia tidak akan menemukan apa-apa di sana. Namun, saat ia melirik ke meja samping tempat tidur, sebuah buku catatan kecil berwarna merah muda tersembul sedikit di bawah tumpukan majalah mode. Anjani meraihnya dengan hati-hati. Ia membukanya dengan gemetar. Setiap halaman seolah menyimpan rahasia yang mengerikan. Dan benar saja, buku catatan itu berisi coretan angka-angka, tanggal, dan singkatan yang aneh, namun mengerikan. Andosis 05, efek, pusing lemas. TGL, 15 Juli. Andosis 07, efek, mual lemah tidak bertenaga. TGL, 18 Juli. Andosis 10, efek, parah pingsan, TGL, 21 Juli. Dan di halaman berikutnya, ada catatan terpisah yang lebih besar, Sertif TGL 2820, rencana jual ke PT Gria Makmur, dan bagian kita 40%. Di bawahnya ada beberapa nama notaris dan rincian pembagian keuntungan. Tulisan tangan itu, dengan lingkaran-lingkaran kecil di atas huruf I, dan tanda seru di akhir kalimat, jelas milik Rina. Darah Anjani mendidih.
Bukan lagi karena demam, melainkan karena kemarahan yang membakar. Ini adalah bukti tak terbantahkan. Mereka bukan hanya mengincar rumahnya, mereka juga secara sistematis meracuninya dengan dosis yang terus ditingkatkan, dan secara teliti mencatat setiap efeknya, bahkan memprediksi kapan Anjani akan semakin parah. Rencana mereka sangat rapi, sangat terorganisir, dan sangat keji. Anjani melihat tanggal-tanggal yang tercatat di buku itu sangat cocok dengan kapan ia mulai merasakan gejala-gejala itu, bahkan intensitasnya. Mereka benar-benar bersekongkol untuk membunuhnya perlahan, membuatnya terlihat sakit atau gila, agar mudah dikendalikan, dan pada akhirnya, bisa mengambil alih semua miliknya tanpa perlawanan. Anjani dengan cepat memotret setiap halaman yang relevan dalam buku catatan itu, memastikan setiap detail, setiap angka, setiap singkatan tertangkap jelas. Setelah itu, ia mengembalikan buku catatan itu persis ke tempat semula, di bawah tumpukan majalah mode, seolah tidak pernah tersentuh. Ia menyelinap kembali ke kamarnya, tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membara dan tekad yang mengeras. Malam itu, Anjani tak lagi bisa memejamkan mata walau sedetik pun. Namun, kali ini, bukan ketakutan yang menguasainya, melainkan sebuah tekad baja yang dingin dan membakar. Ia punya bukti. Ia punya petunjuk yang tak terbantahkan. Mereka telah meremehkan Anjani, seorang wanita yang mereka kira lemah dan tidak berdaya, mudah dibodohi karena kekayaannya. Mereka salah besar. Anjani kini tahu pasti apa yang ia hadapi. Perang telah dimulai, dan ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Ia akan membalas. Dengan cara yang lebih menyakitkan daripada racun yang mereka coba berikan padanya, jauh lebih menyakitkan dan mematikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, setelah berhasil mendapatkan bukti krusial dari botol tanpa label dan buku catatan Rina, tidur tak lagi menjadi pilihan bagi Anjani. Matanya memang terbuka lebar, namun bukan karena kantuk, melainkan karena gejolak tekad yang membara di dalam dirinya, menyala lebih terang dari lampu kamar. Rasa pusing dan mual yang terus-menerus mendera tubuhnya kini tidak lagi terasa sebagai penderitaan yang menggerogoti, melainkan sebuah pengingat konstan akan kejahatan yang mereka coba lakukan padanya. Ia harus bergerak cepat, sangat cepat, sebelum racun itu berhasil mengikis habis kemampuannya untuk berpikir jernih, mengumpulkan kekuatan, atau bahkan bertindak sama sekali. Pagi harinya, dengan segenap sisa tenaga, Anjani kembali memainkan peran sebagai korban yang lemah. Ia berpura-pura masih sangat lemas, bersandar di sofa ruang keluarga, menolak tawaran sarapan dari Ibu Santi yang kali ini terasa begitu manis, bahkan sedikit berlebihan. Aku cuma butuh istirahat, Bu. Perutku masih terasa tidak enak. Nanti kalau sudah agak enakan, Anjani makan sendiri. Ucapnya lemah, berusaha terdengar meyakinkan dan menekan rasa jijik yang meluap. Ibu Santi dan Rina tersenyum puas. Saling pandang seolah melihat rencana mereka berjalan lancar dan Anjani sudah hampir tak berdaya. Ekspresi kemenangan samar itu memberikan Anjani waktu dan celah yang ia butuhkan. Begitu pintu gerbang tertutup, tanda Ibu Santi dan Rina pergi ke pasar dengan dalih membeli bahan makanan untuk sup, pemulih, Anjani, dan suara mobil Bima menjauh setelah berangkat kerja. Anjani segera bangkit dari sofa. Tubuhnya memang masih terasa lemas. Namun semangatnya kini berlipat ganda, didorong oleh amarah yang membara. Ia meraih ponselnya, mencari kontak seorang teman lama yang ia kenal di kampus. Seorang lulusan kimia yang kini bekerja di sebuah laboratorium swasta terkemuka di Jakarta. Namanya Devi. Anjani tahu Devi adalah orang yang sangat teliti dan dapat dipercaya. Devi, bisa bicara sebentar? Ada hal sangat penting yang harus aku bicarakan, tapi tidak bisa lewat telepon. Ujar Anjani, suaranya dipelankan, nyaris seperti berbisik, meskipun ia sendirian di rumah. Bisakah kita bertemu siang ini, di tempat yang sangat rahasia? Aku butuh bantuanmu secara profesional, tapi ini bersifat urgent dan sangat sensitif. Devi, yang terkejut dengan nada suara Anjani yang begitu mendesak dan serius, langsung setuju. Mereka memutuskan bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota yang jarang dikunjungi. Letaknya tersembunyi di antara deretan ruko tua, jauh dari keramaian pusat perbelanjaan atau tempat-tempat yang biasa didatangi Anjani. Sebelum berangkat, Anjani menyamarkan penampilannya secara maksimal. Mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, topi baseball yang ditarik rendah, jaket longgar, dan masker medis untuk menutupi wajah pucatnya dan mencegah pengenalan. Ia juga membawa sebuah tas kecil yang berisi sampel cairan dalam plastik ziplock mungil yang ia temukan dari botol Ibu Santi.
Di kafe, setelah menceritakan garis besar dugaannya, mulai dari obsesi mertua pada sertifikat rumah hingga gejala fisik yang ia alami, dan menunjukkan foto botol tanpa label serta sampel cairan itu, Devi tampak terkejut sekaligus sangat prihatin. Wajahnya yang ceria berubah serius. Anjani, ini serius sekali. Cairan bening tanpa bau, efeknya pusing, mual, lemas ini bisa jadi bermacam-macam. Tapi yang paling berbahaya adalah zat kimia yang menyerang saraf atau organ dalam secara perlahan, atau bahkan beberapa jenis logam berat yang sulit terdeteksi tanpa uji lab khusus. Jelas Devi, matanya menatap Anjani dengan khawatir, seolah melihat temannya dalam bahaya besar. Tapi, kita harus mengujinya di laboratorium dengan peralatan yang memadai. Aku bisa membantumu diam-diam, menggunakan jaringan labku, tapi hasilnya akan membutuhkan waktu setidaknya 2-3 hari. Anjani mengangguk. Sorot matanya tajam dan penuh determinasi. Tolong, Devi, lakukan apapun yang kau bisa. Ini demi nyawaku dan masa depanku. Aku butuh hasil secepatnya. Dan kumohon, rahasiakan ini dari siapapun, bahkan dari Bima. Selain menyerahkan sampel kepada Devi, Anjani juga memutuskan untuk mengambil langkah hukum, sebuah langkah berani yang ia tahu akan penuh risiko. Ia tidak bisa melawan sendirian tanpa dukungan yang kuat dari pihak berwenang. Ia menghubungi pengacara pribadinya yang dulu mengurus warisan orang tuanya, Bapak Handoko. Seorang pengacara senior yang memiliki reputasi baik, sangat tenang, dan bijaksana. Kali ini, ia meminta pertemuan darurat di kantor Bapak Handoko yang terletak di gedung perkantoran megah, jauh dari rumahnya, untuk memastikan privasi. Bapak Handoko, saya tahu ini akan terdengar gila, sangat gila, tapi saya punya bukti nyata, kata Anjani, setelah ia menjelaskan secara singkat dugaannya tentang upaya peracunan dan perebutan aset. Ia kemudian menunjukkan foto-foto botol dan cairan, serta hasil tangkapan layar dari buku catatan Rina yang berisi jadwal dosis dan efek. Mereka mencoba meracuni saya perlahan, membuat saya sakit parah agar mudah dikendalikan, dan mengincar sertifikat rumah saya untuk dijual atau diagunkan. Bapak Handoko, seorang profesional sejati, menatap bukti-bukti itu dengan serius. Ekspresinya yang awalnya skeptis dan sedikit terkejut, perlahan berubah menjadi tatapan tajam dan penuh keprihatinan. Ia memeriksa setiap detail foto buku catatan itu dengan cermat. Nona Anjani, ini adalah tuduhan yang sangat serius, dan konsekuensinya bisa sangat besar. Namun, bukti awal yang Anda miliki cukup kuat sebagai petunjuk awal yang patut ditindaklanjuti. Cairan ini harus diuji di laboratorium forensik secepatnya untuk identifikasi pasti, dan kita juga perlu bukti kuat mengenai niat mereka yang jelas untuk pengalihan sertifikat. Saya sudah serahkan sampel ke teman saya yang bekerja di lab kimia, Pak Devi. Dia akan mengujinya secara rahasia. Anjani menjelaskan, merasa sedikit lebih lega karena beban di pundaknya mulai terbagi. Untuk sertifikat, saya sudah menyimpannya di tempat yang sangat aman. Dan saya juga sudah mendokumentasikan semua percakapan samar mereka, Pak. Anjani kemudian mengeluarkan ponselnya dan memperdengarkan beberapa rekaman suara tersembunyi yang ia tangkap di ponselnya, berisi percakapan samar Ibu Santi dan Rina tentang rencana dan sertifikat. Meskipun belum ada yang secara eksplisit menyebut kata racun atau pembunuhan. Bapak Handoko mengangguk pelan, jemarinya mengetuk-ngetuk meja kerjanya. Bagus sekali, Nona Anjani. Anda bertindak sangat sigap dan cerdas. Kita tidak bisa langsung melaporkan pembunuhan berencana tanpa hasil lab forensik yang resmi. Tapi kita bisa memulai penyelidikan diam-diam, mengumpulkan lebih banyak bukti. Saya akan menghubungi kenalan saya di kepolisian, seorang detektif senior di unit kejahatan properti dan orang terdekat saya, Bapak Haris. Dia bisa membantu investigasi awal dan mengumpulkan bukti pendukung tanpa menimbulkan kecurigaan, sekaligus melindungi Anda. Anjani merasakan sedikit beban terangkat dari pundaknya. Ia tidak sendirian. Ia telah mengambil langkah pertama yang krusial, sebuah langkah besar menuju kebenaran dan pembalasan. Ia tahu jalan ini akan panjang, penuh rintangan, dan sangat berbahaya, namun ia tidak gentar. Mereka telah bermain api dengannya, mencoba membunuhnya secara perlahan dan mencuri segalanya. Anjani kini siap membakar mereka dengan api yang jauh lebih besar, lebih menyakitkan, dan tak terduga. Dengan langkah-langkah Anjani yang kini menjadi rahasia, dilindungi oleh selubung kelemahan palsu, kehidupan di rumah terasa semakin mencekam.
Ia harus berakting seolah ia adalah korban yang semakin lemah. Terus-menerus mengeluh pusing dan mual dengan suara pelan. Bahkan sengaja mengurangi porsi makan di depan Ibu Santi dan Rina. Setiap suapan yang ia ambil harus dipertimbangkan matang-matang. Setiap minuman yang ia teguk harus penuh kewaspadaan. Mereka tampak puas melihatnya seperti itu. Senyum kemenangan tersembunyi di balik sorot mata mereka yang licik. Anjani bisa merasakan mereka mengawasi setiap gerakannya, setiap suapan makanannya, seolah menunggu saat di mana ia benar-benar tak berdaya dan siap menyerah. Sementara Anjani sibuk berpura-pura sakit dan dengan cemas menunggu hasil uji laboratorium dari Devi, tekanan dari Ibu Santi dan Rina untuk mengalihkan sertifikat rumah semakin gencar. Mereka seolah memiliki batas waktu, mendorong Bima untuk lebih agresif membujuk Anjani. Kedatangan mereka ke rumah Anjani semakin sering, kadang tanpa pemberitahuan, selalu membawa dokumen atau proposal aneh. "Anjani, kamu harus tanda tangan surat persetujuan ini," kata Ibu Santi suatu siang, dengan nada perintah yang terselubung keprihatinan. Ia meletakkan selembar dokumen tebal di meja kopi, isinya penuh dengan tulisan kecil yang rumit. "Ini untuk pengajuan kredit pinjaman ibu di bank, An. Jumlahnya cukup besar untuk mengembangkan butik Rina dan juga modal usaha ibu. Jaminannya kan rumah ini. Tapi nanti nama sertifikat akan langsung kembali atas namamu kok, setelah kreditnya lunas. Ini cuma formalitas, janji ibu." Anjani menatap dokumen itu. Ia sudah belajar sedikit tentang dokumen hukum dari Bapak Handoko. Isinya jauh lebih rumit dan berbahaya dari sekadar surat persetujuan atau formalitas. Itu adalah surat kuasa penuh yang memberikan hak tak terbatas kepada Ibu Santi untuk mengagunkan rumahnya, bahkan menjualnya, tanpa persetujuan lebih lanjut dari Anjani. Jika ia tanda tangan, rumah warisannya akan lepas kendali sepenuhnya dari tangannya. Ini adalah sebuah jebakan nyata yang dirancang untuk merampas hartanya. "Maaf, Bu. Aku tidak bisa tanda tangan ini sekarang," jawab Anjani dengan nada lemah namun tegas, berusaha menyembunyikan getaran amarah dalam suaranya. Ia sengaja menghela napas panjang seolah kelelahan. "Aku belum mengerti sepenuhnya isinya. Lagi pula, aku tidak nyaman jika rumah ini dijadikan jaminan untuk pinjaman sebesar itu. Ini warisan satu-satunya dari orang tuaku, Bu." Anjani harus sangat hati-hati. Wajah Ibu Santi yang tadinya tenang, kini memerah. Senyum ramahnya memudar sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi kecewa yang kentara, bahkan sedikit kemarahan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Apa maksudmu tidak bisa? Kamu ini kan sudah jadi bagian keluarga. Apa kamu tidak percaya pada ibu dan suamimu sendiri? Kami hanya ingin maju, dan kamu punya aset untuk membantu." Nada suaranya meninggi, menampakkan sisi aslinya yang keras dan penuh perhitungan. Rina, yang duduk di samping ibunya, ikut campur dengan cepat, suaranya menusuk dan dingin. "Cepat atau lambat, rumah ini akan jadi milik keluarga kami, Anjani. Terserah kamu mau main-main berapa lama. Tapi ingat, waktu terus berjalan. Kami tidak bisa menunggu selamanya sampai kamu memahami dokumen itu. Kamu pikir kami bodoh tidak tahu kamu pura-pura tidak mengerti?" Ada nada ancaman yang jelas dalam kalimat Rina. Anjani bergidik mendengar ucapan Rina. Kalimat itu bukan lagi sekadar ancaman kosong, melainkan sebuah pernyataan niat yang menakutkan, menunjukkan betapa mereka sudah meremehkannya. Mereka tidak akan menyerah, mereka akan terus menekan hingga Anjani takluk. Yang paling membuat Anjani tertekan dan sakit hati adalah sikap Bima. Suaminya yang dulu ia cintai kini berdiri di antara dua sisi, namun semakin condong ke arah ibunya. Ia terlihat kelelahan, matanya cekung, seperti menanggung beban berat. Namun ia terus-menerus mencoba membujuk Anjani agar menuruti keinginan Ibu Santi dan Rina. "Sayang, kenapa kamu jadi begini? Ibu dan Kak Rina benar-benar butuh bantuan kita," pinta Bima suatu malam, duduk di tepi ranjang, tangannya meraih tangan Anjani yang terasa dingin. "Ayolah, An. Sekali ini saja. Demi kebaikan keluarga. Kamu tidak kasihan melihat mereka stres dan berjuang keras mencari modal? Kalau kamu membantu, semua masalah ini selesai. Kamu tidak melihat, Bim? Mereka mencoba merampas segalanya dariku. Bahkan mencoba menyakitiku secara fisik." Anjani nyaris berteriak. Air mata hampir jatuh dari pelupuknya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia ingin sekali menceritakan semua bukti racun yang ia temukan, semua rekaman yang ia miliki,
Namun ia tahu ini belum waktunya. Jika Bima benar-benar bersekongkol dengan mereka, informasi itu akan digunakan melawannya. Ia harus menguji sejauh mana kesetiaan Bima. Bima hanya menggeleng, tampak tidak percaya atau sengaja tidak mau percaya. Ia menarik tangannya dari genggaman Anjani. "Kamu bicara apa sih, An? Mereka itu ibuku, kakakku. Mereka tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu. Kamu mungkin sedang sakit, jadi pikiranmu kacau. Kamu perlu istirahat yang banyak." Ada nada frustrasi, atau mungkin sebuah alibi untuk menutupi pengetahuannya. Mendengar Bima berkata seperti itu, hati Anjani mencelos. Pikirannya semakin yakin bahwa Bima telah sepenuhnya terjerat dalam jaring laba-laba intrik keluarganya. Ia mungkin tidak secara aktif berpartisipasi dalam peracunan, namun ia pasti tahu tentang rencana penguasaan sertifikat rumah, dan memilih untuk menutup mata, bahkan sengaja menjadi pion dalam permainan keji ini. Bima adalah bagian dari masalah, bukan lagi solusi. Anjani menyadari, ia benar-benar sendirian dalam perjuangan ini, melawan seluruh keluarga suaminya. Di tengah situasi yang semakin memanas dan berbahaya itu, Anjani harus tetap waspada dan cerdik. Ia terus berpura-pura sakit, membatasi interaksinya dengan Ibu Santi dan Rina sebatas yang diperlukan, sambil diam-diam mengatur langkah berikutnya dengan Devi dan Bapak Handoko. Jaring laba-laba intrik itu semakin merapat, mengepungnya dari segala arah. Namun Anjani tahu, ia kini adalah laba-laba yang lebih cerdik dan mematikan di jaringnya sendiri, siap membalikkan keadaan. Anjani tahu, berpura-pura sakit dan mengumpulkan bukti secara diam-diam tidaklah cukup. Ibarat bermain catur, ia membutuhkan lebih dari sekadar pergerakan pion. Ia membutuhkan sekutu, seseorang yang bisa memberinya informasi dari garis depan musuh, dukungan moral di saat-saat terberat, atau bahkan perlindungan dari dalam jaring laba-laba keluarga Bima. Seseorang yang bisa ia percaya tanpa keraguan seujung rambut pun. Pada hari ketiga setelah Anjani menyerahkan sampel ke Devi, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Jantung Anjani berdebar kencang saat melihat nama Devi di layar. Pesan itu singkat namun menusuk. "An, kita perlu bicara serius. Aku sudah kirimkan hasilnya ke emailmu, tapi ini butuh penjelasan langsung. Sangat mengkhawatirkan." Tangan Anjani sedikit gemetar saat ia membuka aplikasi emailnya. Lampiran PDF itu adalah laporan analisis kimia dari laboratorium Devi. Matanya menyusuri baris demi baris istilah-istilah ilmiah yang rumit, hingga berhenti pada bagian kesimpulan. Zat yang ditemukan adalah thallium, sebuah logam berat yang tidak berbau, tidak berasa, dan sangat beracun. Laporan itu menjelaskan bahwa paparan jangka panjang dalam dosis kecil akan menyebabkan gejala neurologis, gangguan pencernaan parah, kerusakan organ vital seperti hati dan ginjal, hingga kerontokan rambut massal. Efeknya lambat dan menyerupai berbagai penyakit kronis, persis seperti yang ia rasakan. Kemarahan Anjani memuncak, membakar seluruh rasa takutnya. Ini bukan lagi dugaan samar atau paranoia seorang istri yang dikhianati. Ini adalah fakta dingin yang tercetak di atas kertas. Mereka benar-benar mencoba membunuhnya, perlahan-lahan, dengan cara yang paling keji. Rasa sakit fisik yang ia alami kini terasa seperti cambuk yang memicu semangatnya, bukan lagi melemahkannya. Setelah mencerna kabar mengerikan itu, Anjani segera menghubungi Bapak Handoko. Ia melampirkan laporan dari Devi ke email pengacaranya dan meminta pertemuan mendesak, segera setelah detektif Haris bisa disiapkan. "Pak, hasilnya sudah keluar. Ini racun, Pak. Thallium." Suara Anjani terdengar bergetar, namun penuh ketegasan, sebuah tekad baja yang tak tergoyahkan. Bapak Handoko terdiam sejenak di ujung telepon, mungkin memproses informasi yang baru saja ia terima. "Nona Anjani, ini adalah kabar yang sangat serius. Jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Jangan panik. Tetaplah tenang dan lanjutkan peran Anda sebagai menantu yang lemah. Saya akan segera menghubungi Detektif Haris. Kita punya bukti yang jauh lebih kuat sekarang untuk memulai investigasi kriminal secara resmi." Selagi menunggu respons lebih lanjut dari Bapak Handoko dan Detektif Haris, Anjani mulai berpikir lebih jauh. Ia membutuhkan lebih dari sekadar dukungan hukum. Ia membutuhkan mata dan telinga di dalam rumahnya sendiri. Seseorang yang tidak akan dicurigai oleh Ibu Santi dan Rina. Seseorang yang bisa mengawasi gerak-gerik mereka dari dekat. Pikirannya melayang pada sosok Bibi Sumi, asisten rumah tangga senior yang telah bekerja untuk keluarga Anjani sejak ia masih kecil, bahkan sebelum orang tuanya meninggal.
Bibi Sumi adalah wanita sederhana yang loyal, jujur, dan memiliki kebijaksanaan alamiah. Ia tahu seluk-beluk rumah ini, setiap sudut, setiap rutinitas, dan telah menyaksikan tumbuh kembang Anjani. Yang paling penting, Bibi Sumi adalah satu-satunya orang di rumah ini selain Anjani yang tidak terpengaruh oleh pesona atau intimidasi Ibu Santi dan Rina. Anjani menunggu hingga malam tiba, saat Bima sudah tidur pulas di sampingnya. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan perlahan membangunkan Bibi Sumi yang tidur di kamarnya di bagian belakang. "Bibi, ada hal sangat penting yang harus Anjani bicarakan. Ini rahasia besar dan menyangkut keselamatan Anjani, Bibi juga," bisiknya pelan, memastikan suaranya tidak melewati pintu dan membangunkan siapapun. Dengan wajah khawatir dan mengantuk, Bibi Sumi mengangguk. Mereka berdua duduk di dapur, di bawah cahaya lampu redup, suara jangkrik dari luar terdengar jelas. Anjani menceritakan segalanya, dari awal mula kecurigaan tentang sertifikat rumah, gejala racun yang ia rasakan, bukti yang ia temukan, botol talium dan buku catatan Rina, hingga hasil lab yang mengonfirmasi keberadaan racun mematikan itu. Ia menunjukkan foto botol, tangkapan layar buku catatan Rina, dan laporan talium di ponselnya. Wajah Bibi Sumi memucat, matanya melebar penuh keterkejutan dan kemarahan yang membara. Ia menutup mulutnya dengan tangan, seolah tak percaya apa yang baru saja ia dengar. "Astagfirullah, Non Anjani. Jadi benar kecurigaan saya selama ini. Saya memang melihat Ibu Santi sering mencampur sesuatu ke minuman Non Anjani, kadang ke masakan. Saya pikir itu cuma vitamin atau obat herbal untuk menjaga kesehatan Nona yang sering lemas. Dan Nona Rina juga seringkali sibuk menulis di buku kecil itu saat dia mengira saya tidak melihat. Dia selalu menutupinya jika saya mendekat. Tapi saya tidak menyangka akan sekeji ini. Mereka ingin membunuh Non Anjani." Suara Bibi Sumi nyaris putus asa, namun kemudian berubah menjadi penuh tekad. Pengakuan Bibi Sumi bagai embun penyejuk di tengah gurun kekeringan Anjani. Ia tidak sendirian. Bibi Sumi adalah sekutu yang tak terduga, yang telah menyaksikan keanehan itu dari dekat, dan kini berdiri di sisinya. "Bibi, Anjani butuh bantuan Bibi. Bisakah Bibi mengawasi mereka lebih dekat? Perhatikan apa yang mereka sentuh, apa yang mereka katakan. Dan yang terpenting, jangan pernah biarkan mereka sendirian di dapur atau menyiapkan makanan untuk Anjani lagi. Bilang saja Anjani yang akan menyiapkan makanan sendiri untuk saat ini, atau saya akan makan di luar. Dan Bibi, tolong jangan biarkan mereka mendekati area penyimpanan makanan saya." Bibi Sumi mengangguk mantap. Sorot matanya kini penuh tekad dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. "Tentu, Non. Saya akan bantu Non Anjani. Saya tidak akan membiarkan mereka menyakiti Non Anjani. Demi Allah, saya tidak akan diam saja melihat ini terjadi di depan mata saya." Dengan Bibi Sumi di sisinya, Anjani merasa sedikit lebih aman, sedikit lebih kuat. Ia kini memiliki mata dan telinga yang dapat dipercaya di dalam rumahnya sendiri. Sebuah celah kecil telah terbuka dalam jaring laba-laba intrik keluarga suaminya, celah yang akan Anjani manfaatkan untuk membalikkan keadaan. Mereka mungkin mengira Anjani terpojok dan tak berdaya, namun mereka lupa bahwa ia punya sekutu, dan ia adalah pemain yang lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Permainan yang mereka mulai, kini akan ia akhiri dengan caranya sendiri. Setelah pengakuan mengejutkan dari Bibi Sumi dan konfirmasi menakutkan dari hasil lab Devi, Anjani merasa seolah ada layar besar yang tersingkap di hadapannya, menampakkan seluruh kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik senyum-senyum manis. Kekuatannya, meskipun masih terkikis perlahan oleh racun talium yang beredar di tubuhnya, kini berlipat ganda karena amarah dan tekad membara untuk membalas. Ia tahu, setiap langkah selanjutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena Ibu Santi dan Rina semakin agresif dan berani, yakin bahwa mereka telah berhasil melemahkan Anjani. Gejala racun talium memang terus mendera Anjani dengan kejam. Rambutnya mulai rontok lebih banyak dari biasanya, memenuhi sisir dan bantal. Kulitnya terasa gatal dan kering, seolah ada serangga yang merayap di bawahnya. Rasa nyeri samar muncul di persendiannya, dan napasnya sering terasa sesak. Ia bahkan sengaja memperlihatkan kerontokan rambutnya pada Bima, menanyakan apakah Bima punya solusi. Ia berharap memicu sedikit saja keprihatinan atau kepanikan dari suaminya. Namun, Bima hanya mengalihkan pandangan, tampak tidak nyaman, dan dengan cepat menganggapnya sebagai efek stres berlebihan. "Mungkin kamu kurang vitamin, An.
Banyak istirahat saja. Ujarnya datar, tanpa ada nada kepanikan atau kekhawatiran yang tulus. Sikap acuh tak acuh Bima semakin mengikis sisa-sisa harapan Anjani padanya, memadamkan bara cinta yang masih tersisa di hatinya. Sementara itu, tekanan untuk menandatangani surat kuasa pengalihan sertifikat rumah semakin intens, berubah menjadi intimidasi terang-terangan. Ibu Santi dan Rina tidak hanya datang setiap hari, tetapi juga membawa berbagai ahli yang tampak mencurigakan. Mulai dari notaris yang memiliki ekspresi licik dan selalu tersenyum miring, hingga maklar properti yang memuji-muji lokasi rumah Anjani yang sangat menjanjikan untuk investasi besar dan bisa menghasilkan keuntungan instan. Mereka bahkan berani mengancam Anjani secara tidak langsung, menggunakan kata-kata yang menusuk mentalnya. Anjani, kami sudah punya jadwal pasti dengan PT Gria Makmur minggu depan, tepatnya hari Selasa pagi, kata Rina suatu pagi, sambil menunjuk kalender di ponselnya dengan jari rampingnya. Mereka sudah siap dengan dananya. Kalau kamu terus menunda penandatanganan dokumen itu, kita semua bisa rugi besar, An. Uang muka mereka bisa hangus. Kamu tidak mau kan membuat Bima kecewa karena ibunya dan kakaknya tidak bisa mewujudkan mimpi bisnisnya hanya karena kamu egois? Anjani menatap mereka dingin, mencoba menyembunyikan getaran amarah dalam suaranya. Aku sudah bilang, aku tidak akan menandatanganinya. Dan aku tidak akan menjual rumah ini. Titik. Ibu Santi, yang tadinya diam, kini tertawa kecil. Tawa itu terdengar sangat keji di telinga Anjani, sebuah tawa kemenangan yang prematur. Anjani, kamu pikir kamu bisa bertahan sendirian di rumah sebesar ini? Kesehatanmu semakin menurun. Lihat dirimu di cermin, kamu terlihat semakin kurus dan pucat. Sebentar lagi kamu akan kesulitan mengurus diri sendiri. Siapa yang akan mengurus rumah sebesar ini jika kamu terus-menerus sakit? Lebih baik serahkan saja pada kami akan mengelolanya dengan baik, demi kebaikanmu juga. Anjani tahu, Ibu Santi sedang melakukan uji coba mental padanya. Mereka melihatnya semakin melemah, rambutnya rontok, dan wajahnya pucat. Mereka merasa di atas angin, yakin racun itu bekerja dengan sempurna sesuai jadwal mereka. Justru disinilah letak jebakan Anjani. Semakin mereka yakin Anjani tak berdaya, semakin lengah mereka. Berkat bantuan Bibi Sumi, Anjani kini memiliki sumber informasi internal yang tak ternilai harganya. Bibi Sumi dengan cerdik mengamati setiap gerak-gerik Ibu Santi dan Rina, melaporkan detail-detail kecil yang mengerikan. Ia melaporkan bahwa Ibu Santi seringkali kembali ke dapur setelah Anjani makan, memeriksa sisa makanan di piring Anjani, bahkan sesekali mengambil sedikit sisa makanan itu dan membawanya ke dalam botol kecil yang sama dengan yang Anjani temukan. Rina juga seringkali berbisik-bisik di telepon dengan seseorang yang ia panggil Pak Notaris, menyebutkan kata proses finalisasi dan siap dicairkan setelah sertifikat dialihkan. Lebih mengejutkan lagi, Bibi Sumi berhasil mendapatkan beberapa remah serbuk putih yang ditemukan di dekat meja makan setelah Ibu Santi dan Rina makan malam bersama Anjani, tanpa sepengetahuan Anjani. Dengan hati-hati, Anjani mengumpulkan serbuk itu dan mengirimkannya kepada Devi melalui kurir terpercaya yang ia sewa. Dalam waktu singkat, Devi mengonfirmasi melalui telepon, suaranya terdengar prihatin sekaligus marah, bahwa serbuk itu mengandung zat pelengkap yang sering digunakan untuk meningkatkan efek penyerapan talium dalam tubuh, memastikan racun itu bekerja lebih efektif dan cepat. Bukti semakin kuat dan mengerikan, menumpuk tak terbantahkan. Maka, Anjani menyusun rencananya dengan Bapak Handoko dan Detektif Haris. Rencananya adalah sebuah jebakan sempurna, memanfaatkan keyakinan diri Ibu Santi dan Rina yang kelewat batas dan keserakahan mereka yang tak terukur. Ia harus membuat mereka merasa benar-benar menang, hingga mereka lengah dan melakukan kesalahan fatal di tempat yang sudah ia siapkan. Saya akan mengadakan makan malam keluarga. Sebuah perayaan kecil untuk membaiknya kesehatan saya dan sebagai tanda terima kasih atas perhatian mereka. Usul Anjani pada Bapak Handoko dan Detektif Haris melalui panggilan video rahasia yang terenkripsi penuh. Wajah Anjani menunjukkan kombinasi antara kelelahan dan ketajaman yang menakutkan. Ini akan menjadi malam di mana mereka merasa sangat nyaman, merasa telah memenangkan segalanya, dan berani melangkah lebih jauh untuk menyelesaikan rencana kotor mereka. Detektif Haris mengangguk. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Baik, Nona Anjani. Ini rencana yang berani. Kita akan siapkan tim di sekitar rumah Anda, baik di dalam maupun di luar, mulai dari sore hari itu. Pastikan ada kamera tersembunyi di ruang makan,
ruang keluarga, dan area lain yang strategis, untuk merekam setiap interaksi dan setiap gerakan mereka. Kita butuh bukti visual yang kuat saat mereka mencoba melakukan pengambil alihan sertifikat, atau hal lain yang mereka rencanakan. Ia juga berjanji akan menyertakan beberapa agen yang menyamar sebagai tamu atau petugas catering jika diperlukan, untuk memastikan keamanan Anjani. Anjani tersenyum tipis, sebuah senyum dingin dan penuh arti. Rencananya adalah membalikan meja sepenuhnya, menjebak para penjebak. Mereka ingin meracuninya dan merebut rumahnya. Ia akan membiarkan mereka percaya bahwa mereka hampir berhasil. Bahkan mungkin mendorong mereka untuk melakukan langkah terakhir mereka. Kemudian, ia akan menarik tali perangkapnya, menjatuhkan mereka ke jurang kehancuran yang tak terbayang. Undangan makan malam dari Anjani, yang disampaikan dengan nada lemah namun penuh kebahagiaan palsu melalui telepon, membuat Ibu Santi dan Rina melonjak kegirangan. Bagi mereka, ini adalah puncak kemenangan. Tanda jelas bahwa Anjani akhirnya menyerah pada kondisi kesehatannya yang semakin buruk dan menerima nasibnya. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah undangan ke dalam perangkap yang mematikan, sebuah panggung yang telah disiapkan Anjani dengan cermat. Anjani sengaja memilih hari Sabtu malam, memberikan mereka cukup waktu untuk membayangkan kemenangan dan merencanakan langkah terakhir mereka dengan detail. Sejak pagi hari Sabtu itu, suasana di rumah Anjani terasa berbeda, diselimuti aura ketegangan yang hanya Anjani dan Bibi Sumi yang menyadarinya. Ibu Santi dan Rina datang lebih awal dari biasanya, kali ini dengan ekspresi kemenangan yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Senyum di wajah mereka terlalu lebar, tawa mereka terlalu renyah, dan langkah mereka terlalu ringan. Rina bahkan membawa sebuah map kulit berwarna coklat tua yang tebal, yang Anjani yakini adalah surat-surat terkait pengalihan hak milik rumah atau dokumen pinjaman bank yang besar. Bibi Sumi, yang kini menjadi sekutu setia Anjani, bergerak dengan gelisah namun cekatan, memastikan semua persiapan berjalan lancar. Ia tahu betul apa yang akan terjadi malam itu, dan matanya penuh kekhawatiran yang bercampur dengan tekad untuk melindungi Anjani. "Anjani, kamu kelihatan lebih segar hari ini," seru Ibu Santi riang, melangkah masuk ke ruang tamu dan memeluk Anjani erat. Pelukan itu kini terasa sangat menjijikkan bagi Anjani, seperti sentuhan ular berbisa. "Sudah Ibu bilang, kalau nurut sama orang tua, pasti sehat. Ini pasti karena sup Ibu yang manjur itu, ya?" Ibu Santi menepuk punggung Anjani dengan senyum penuh arti. Anjani tersenyum lemah, memaksakan dirinya. "Iya, Bu. Mungkin istirahat total memang yang Anjani butuhkan. Malam ini Anjani akan masak sendiri untuk Ibu dan Kak Rina, sebagai tanda terima kasih atas semua perhatian kalian." Ia menatap Bima yang baru saja turun dari kamar, berharap Bima akan setidaknya merasakan sedikit keganjilan dari inisiatifnya itu. Saran Anjani untuk memasak sendiri sempat membuat ekspresi Ibu Santi dan Rina sedikit menegang. Mereka saling pandang, jelas terkejut dengan inisiatif Anjani yang tidak biasa. Rina bahkan sempat ingin menolak. "Ah, tidak usah repot-repot, An. Kami saja yang masak. Kamu kan masih lemas." Namun, Anjani dengan cepat menambahkan, "Bima yang minta. Katanya Anjani harus mulai aktif lagi di dapur biar cepat pulih, dan dia rindu masakan Anjani." Alasan itu cukup untuk membuat mereka mengangguk setuju. Mungkin mengira Anjani ingin menunjukkan kesembuhannya, atau justru ingin membuktikan dirinya sudah tidak berbahaya dan siap dikendalikan. Sepanjang sore, Ibu Santi dan Rina sibuk berbisik-bisik di ruang tamu, sesekali terdengar tawa kecil yang sinis. Mereka membahas rencana penjualan rumah, pembagian keuntungan yang fantastis, dan detail-detail lain tentang bagaimana mereka akan menghabiskan uang hasil penjualan properti Anjani. Semua obrolan itu, meskipun dipelankan, terdengar jelas oleh telinga Anjani dan Bibi Sumi, yang memasang alat perekam mini di vas bunga dekat mereka. Anjani tahu, mereka sedang merayakan kemenangan prematur mereka, tak menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah tali yang semakin mengikat leher mereka sendiri. Di sisi lain, Detektif Haris dan timnya telah bersiap dengan sangat matang. Beberapa agen menyamar sebagai tetangga yang sibuk dengan tanaman hias mereka, atau kurir paket yang mondar-mandir di sekitar rumah, mengawasi setiap pergerakan di jalan. Di dalam rumah, kamera tersembunyi telah dipasang secara strategis di ruang makan, ruang keluarga, dan dapur, merekam setiap sudut tanpa terlihat. Sebuah mikrofon mungil disembunyikan dengan cermat di balik liontin kalung yang dikenakan Anjani, merekam setiap percakapan dengan kualitas tinggi.
Anjani juga telah menyiapkan salinan sertifikat rumah yang sudah ia duplikasi dan beberapa dokumen palsu lain sebagai umpan, ditempatkan di dalam map yang mencolok di atas meja di ruang kerja yang sengaja ia biarkan sedikit terbuka. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga, suasana di dalam rumah Anjani semakin intens. Meja makan sudah tertata rapi dengan hidangan yang disiapkan Anjani. Sup jagung krim yang hangat, ayam panggang madu dengan bumbu meresap, dan salad segar dengan dressing yang menggugah selera. Semua tampak normal, lezat, dan mengundang selera, kontras dengan intrik yang sedang terjadi. Ibu Santi dan Rina duduk di kursi mereka, tersenyum lebar, menatap Anjani dengan pandangan penuh kemenangan yang tak sabar. Bima datang sedikit terlambat dari kantor, tampak lelah dan sedikit linglung. Namun ia berusaha menunjukkan kebahagiaan dan duduk di samping Anjani. "Wah, Anjani, kamu benar-benar sudah pulih ya. Bisa masak sebanyak ini," puji Ibu Santi, mengambil porsi ayam panggang yang besar. Rina pun langsung menyantap salad dengan lahap, seolah tak ada beban di pikiran mereka. "Makan yang banyak, Nak, biar cepat gemuk lagi." Anjani hanya tersenyum simpul. Ia memperhatikan setiap gerakan mereka, setiap suapan, setiap tawa. Racun yang melemahkan tubuhnya kini tidak ada lagi dalam masakannya. Racun yang akan mematikan mereka, yang akan menghancurkan hidup mereka, adalah kebodohan, keserakahan, dan kepercayaan diri yang berlebihan. Di tengah makan malam, saat mereka asyik menikmati hidangan dan membayangkan masa depan penuh kemewahan, Anjani meraih sebuah map dari tasnya yang sengaja ia letakkan di samping kursinya. Map itu adalah umpan, berisi dokumen-dokumen yang terlihat seperti surat kuasa asli namun sesungguhnya telah dimanipulasi. "Oh, iya, Ibu, Kak Rina. Ngomong-ngomong soal sertifikat rumah, Anjani sudah memutuskan." Ibu Santi dan Rina seketika menegang. Garpu di tangan mereka berhenti di udara. Senyum di wajah mereka memudar perlahan, digantikan oleh sorot mata penuh antisipasi dan kegembiraan yang tak dapat ditutupi. Bima menatap Anjani dengan cemas, seolah tahu apa yang akan Anjani katakan. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, puncaknya dari semua rencana mereka. Anjani telah menarik mereka ke dalam perangkapnya, tepat saat mereka merasa paling di atas angin, siap untuk melancarkan serangan baliknya yang tak terduga. Suasana di meja makan membeku, lebih dingin dari es yang mencair. Semua mata, termasuk mata Bima yang gelisah, tertuju pada Anjani. Ibu Santi dan Rina menahan napas. Seringai kemenangan tipis tersungging di bibir mereka. Siap mendengar kalimat penyerahan diri yang mereka yakini akan keluar dari mulut Anjani. Mereka membayangkan sertifikat rumah berpindah tangan, impian kekayaan instan mereka diambang kenyataan. Detak jam dinding terdengar begitu keras, seolah menghitung mundur detik-detik menuju kejatuhan mereka, bukan Anjani. Anjani menarik napas dalam, membiarkan keheningan menggantung sesaat, membiarkan antisipasi mereka memuncak. Matanya yang biasanya lembut kini memancarkan kilatan tajam. Ia memindai wajah-wajah di depannya, keserakahan yang terpancar jelas dari mata Ibu Santi, kekejian yang bersembunyi di balik senyum tipis Rina, dan kelemahan Bima yang mengkhianati dirinya. "Aku sudah memutuskan," ulang Anjani, suaranya kini lebih tegas, tidak lagi lemah atau bergetar, bahkan mengandung nada otoritas yang tak terduga. Sebuah senyum tipis, namun dingin, tersungging di bibirnya. "Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban kalian." Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam ketenangan palsu mereka. Wajah Ibu Santi dan Rina berubah seketika. Dari ekspresi kemenangan menjadi kerutan kebingungan, lalu kemarahan yang membara, dan akhirnya, ketakutan. Bima terperangah, matanya membelalak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Apa maksudmu, Anjani?" teriak Ibu Santi, suaranya berubah tajam, penuh ancaman dan kekesalan. Ia mencoba bangkit dari kursinya. "Jangan main-main. Kamu sedang sakit, jangan bicara sembarangan." Anjani tertawa kecil, tawa tanpa humor yang menusuk. "Main-main? Aku tidak main-main, Bu. Aku sudah tahu segalanya. Tentang racun talium yang kalian berikan padaku selama berminggu-minggu. Tentang rencana kalian untuk merebut rumah ini. Tentang buku catatan Rina yang berisi dosis racun dan target tanggal pengalihan sertifikat. Dan tentang peran Bima yang memilih menutup mata, bahkan membantu kalian menekan saya." Ruang makan mendadak hening total. Hanya ada suara napas tertahan dari ketiga orang di depannya.
Ibu Santi dan Rina pucat pasi, seperti melihat hantu yang muncul dari kubur. Keringat dingin mulai membasahi dahi mereka. Rina refleks melirik arah tas tangannya yang tergeletak di lantai dekat kursinya, tempat buku catatan itu seharusnya berada, seolah ingin memastikan apakah ia masih punya kesempatan untuk menyembunyikannya. Bima menundukkan kepala, wajahnya menghitam, tubuhnya gemetar. Omong kosong. Kamu sakit. Kamu berhalusinasi. Kamu sudah gila, Anjani! Teriak Rina histeris, berusaha menyangkal, suaranya serak dan pecah. Ia mencoba bangkit dan menyerang Anjani, namun Bima menahannya. Sakit. Anjani mendengus, tawa tanpa humornya semakin dalam. Ya, aku memang sakit. Sakit karena racun kalian, yang sekarang sudah ada buktinya di tangan polisi. Dan juga sakit karena pengkhianatan kalian, termasuk kamu, Bima, yang diam-diam menyetujui semua kebusukan ini. Tiba-tiba, ponsel Anjani yang sengaja ia letakkan di meja berdering keras, memecah keheningan mencekam. Itu adalah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Anjani menggeser tombol hijau, dan seketika, suara Devi yang lugas dan profesional memenuhi seluruh ruang makan dari speakerphone yang sengaja Anjani keraskan. Ini Devi. Hasil uji lab sudah final. Sampel yang kamu kirimkan memang mengandung talium dengan kadar yang sangat membahayakan. Ini bukan keracunan biasa. Ini tindakan disengaja. Aku sudah kirimkan laporan resminya ke Bapak Handoko dan Detektif Haris. Mereka akan segera bertindak. Suara Devi terhenti. Ibu Santi dan Rina terpaku di tempatnya. Mata mereka melotot lebar, rahang mereka jatuh. Mereka tidak bisa lagi menyangkal. Mereka tahu, permainan telah berakhir. Seluruh rencana busuk mereka terkuak begitu saja. Dan untuk buku catatan ini, Kak Rina. Anjani, dengan tenang namun penuh kekuatan, mengeluarkan ponselnya. Ia menyentuh layar, dan seketika, layar besar televisi 70 inci di ruang keluarga menyala, menampilkan foto-foto tangkapan layar dari buku catatan Rina melalui fitur mirroring. Gambar-gambar itu jelas menampilkan tulisan tangan Rina yang khas, daftar dosis racun, tanggal-tanggal pemberian, efek-efek yang dicatat dengan detail mengerikan, serta rincian rencana pengalihan sertifikat dan pembagian keuntungan yang keji. Ruangan itu kini dipenuhi bukti visual yang tak terbantahkan, memantulkan cahaya dingin di wajah mereka yang ketakutan dan putus asa. Dasar bodoh, Anjani berbisik. Suaranya rendah namun penuh kekuatan yang menakutkan, menatap lurus ke mata Ibu Santi dan Rina yang kini dipenuhi air mata dan keringat. Kalian pikir kalian cerdik? Kalian pikir aku lemah? Kalian tak tahu telah masuk perangkapku lebih dulu. Aku sudah merekam setiap percakapan kalian. Setiap bisikan licik tentang rencanamu. Setiap hidangan beracun yang kalian sajikan, sudah kusisihkan dan menjadi bukti tak terbantahkan. Setiap gerak-gerik kalian, telah diamati oleh mata-mata yang tak kalian sangka. Detik itu, suara ketukan keras dan tegas terdengar di pintu depan. Bukan ketukan biasa. Sebuah ketukan seragam yang menggetarkan seisi rumah, seolah mengumumkan akhir dari sebuah drama. Wajah Ibu Santi dan Rina semakin memucat, mata mereka membesar penuh kengerian. Mereka tahu siapa yang datang. Permisi, kami dari kepolisian, terdengar suara berat dan berwibawa dari luar. Kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Santi dan Rina, terkait percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan pemerasan. Bima, yang sedari tadi hanya diam menunduk, spontan berdiri, menatap Anjani dengan tatapan tidak percaya yang campur aduk dengan kepanikan dan ketakutan. Anjani, apa yang kamu lakukan? Ini ibuku. Ini kakakku. Suaranya parau. Anjani tidak menjawab Bima. Ia hanya berdiri tegak di tengah ruangan, membiarkan tim detektif Haris masuk. Beberapa petugas berseragam lengkap dan beberapa agen berpakaian sipil masuk ruang makan, mengelilingi meja, dengan detektif Haris memimpin di depan. Mereka bergerak cepat, profesional, dan tanpa kompromi, mengamankan Ibu Santi dan Rina, yang kini hanya bisa menangis histeris, meronta, dan meneriakan sumpah serapah, menyadari bahwa jebakan telah tertutup rapat, dan mereka adalah mangsa yang tak berdaya. Sirene mobil polisi yang baru saja datang terdengar meraung samar dari kejauhan, mengiringi kehancuran impian busuk mereka. Kekacauan yang terjadi di meja makan malam itu meninggalkan jejak yang dalam. Sirene polisi yang semakin mendekat, teriakan histeris Ibu Santi dan Rina saat digiring keluar,
serta tatapan kosong Bima yang terpaku pada Anjani, menjadi pemandangan yang tak akan pernah hilang dari benak Anjani. Setelah Bibi Sumi memberikan kesaksiannya, dan Detektif Haris mengamankan semua bukti, botol talium, buku catatan Rina, sisa makanan yang mengandung racun, serta rekaman audio dan video, rumah itu kembali sunyi. Namun, kesunyian itu tidak lagi mencekam, melainkan hampa. Bima masih duduk di kursinya, kepalanya tertunduk lesu. Ia tidak melawan saat polisi datang, tidak membela ibu atau kakaknya, juga tidak membela dirinya sendiri. Ia hanya diam, seolah jiwanya telah direnggut. Anjani menatapnya, ada campuran rasa sakit, kecewa, dan lelah yang mendalam. Cinta yang dulu begitu kuat kini terasa rapuh, hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan yang tak termaafkan. Bima, panggil Anjani lembut, suaranya parau. Kamu tahu semua ini, kan? Bima mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah dan bengkak. Aku tidak tahu mereka meracunimu, An. Sumpah, aku hanya tahu ibu dan Kak Rina ingin menggunakan rumah ini sebagai jaminan untuk bisnis mereka. Mereka bilang hanya sebentar, dan akan kembali normal setelah itu. Aku hanya ingin melihat ibu dan kakak bahagia. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Bahagia dengan mencelakaiku? Dengan merampas hak milikku? Dengan menukarkan nyawaku demi ambisi mereka? Anjani tidak bisa menahan nada pahit dalam suaranya. Aku sudah memberimu kesempatan, Bim. Aku memberimu ruang untuk jujur, untuk memihak kebenaran. Tapi kamu memilih untuk menutup mata, bahkan membujukku. Itu sama saja kamu menjadi bagian dari mereka. Bima mencoba meraih tangan Anjani, namun Anjani menariknya. Aku menyesal, An. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku terjebak di antara kalian. Terjebak. Anjani menggeleng. Kamu membuat pilihan, Bima. Dan pilihanmu menghancurkan segalanya di antara kita. Pagi harinya, Bima memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tidak ada perpisahan dramatis, hanya keheningan. Ia membawa beberapa barang pribadinya, lalu melangkah keluar tanpa menoleh. Anjani hanya memandang punggungnya, merasa sebuah babak dalam hidupnya telah tertutup selamanya. Beberapa minggu berlalu, kasus Ibu Santi dan Rina menjadi berita utama. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat, mereka tidak bisa mengelak dari jerat hukum. Mereka didakwa dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dan penipuan. Publik terkejut dengan motif keserakahan yang begitu keji dari keluarga terpandang. Anjani menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan terapi untuk membersihkan racun talium dari tubuhnya. Prosesnya panjang dan menyakitkan. Namun ia melakukannya dengan tekad kuat. Rambutnya memang rontok, namun akan tumbuh kembali. Yang lebih penting, ia pulih, fisiknya kuat, dan pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Bibi Sumi selalu mendampinginya, menjadi pilar dukungan yang tak tergantikan. Rumah Anjani, yang dulunya terasa seperti sangkar emas berisi intrik, kini mulai terasa seperti rumah lagi. Ia merombak total dapur dan ruang makan, menyingkirkan semua kenangan pahit. Ia juga mulai berinvestasi pada sistem keamanan yang lebih canggih. Anjani tahu, luka pengkhianatan itu akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Namun, ia tidak lagi merasa menjadi korban. Ia adalah penyintas. Ia telah membuktikan dirinya kuat, cerdas, dan tangguh. Ia tidak kehilangan segalanya. Justru ia menemukan kembali dirinya yang sebenarnya. Hubungannya dengan Bima benar-benar berakhir. Namun ia tidak menyesal. Ia telah membebaskan diri dari jaring laba-laba yang hampir merenggut nyawanya. Kini, Anjani berdiri di ambang awal yang baru. Sebuah awal yang mungkin akan dipenuhi kesendirian untuk sementara, namun juga kebebasan. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Minggu-minggu setelah penangkapan Ibu Santi dan Rina, adalah masa yang penuh gejolak bagi Anjani, sebuah babak baru yang ia sebut pembersihan. Sidang demi sidang bergulir di pengadilan, menyita banyak energi dan emosinya. Anjani harus hadir sebagai saksi kunci, menceritakan kembali setiap detail pengkhianatan dan upaya pembunuhan yang ia alami. Setiap kali ia melihat wajah Ibu Santi dan Rina di kursi terdakwa, wajah yang dulu dipenuhi senyum manis palsu kini keruh oleh kepanikan dan keputusasaan, ia merasakan campuran antara kemarahan yang membakar, jijik yang mendalam, dan sebuah kelegaan yang tak terlukiskan.
Mereka mencoba menyangkal mati-matian, menuduh Anjani berhalusinasi, merekayasa bukti, bahkan mencoba menjatuhkan mental Anjani di depan umum. Namun, laporan racun talium yang tak terbantahkan dari laboratorium Devi, rekaman suara dan video yang menguak setiap intrik, serta kesaksian Bibi Sumi yang jujur dan konsisten, menghantam argumen mereka tanpa ampun. Publik mengikuti kasus ini dengan antusiasme yang tinggi, terkejut dan marah dengan motif keserakahan yang begitu keji di balik topeng keluarga terhormat dan berpendidikan. Secara fisik, pemulihan Anjani adalah proses yang panjang dan menyakitkan, sebuah pertarungan melawan sisa-sisa racun di dalam tubuhnya. Setiap sesi terapi untuk mengeluarkan racun talium dari tubuhnya adalah perjuangan berat yang menguras fisik dan mental. Ia seringkali merasa lemas, mual tak tertahankan, dan nyeri di sekujur tubuhnya, seolah ada jutaan jarum menusuk-nusuk dari dalam. Rambutnya memang rontok parah, menyisakan kulit kepala yang tipis dan pucat, sebuah pengingat visual akan apa yang telah ia alami. Anjani memilih untuk memakai syal atau wig yang modis untuk menutupi kepala botaknya. Terkadang ia menatap bayangannya di cermin dan tersenyum kecut. Namun senyum itu kini penuh makna, bukan lagi kesedihan. Namun, di setiap rasa sakit, ada tekad yang membara. Sebuah keyakinan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka menang, bahkan dalam hal kesehatannya. Bibi Sumi adalah pilar utamanya, sebuah mercusuar kekuatan. Wanita tua itu selalu ada di sisinya, membacakan doa dan ayat-ayat suci, menyiapkan makanan sehat sesuai petunjuk dokter dan ahli gizi, dan memberikan dukungan moral yang tak tergantikan, senantiasa mengingatkan Anjani akan kekuatannya. Nona Anjani pasti sembuh total, pulih 100%. Bibi yakin sekali, ujar Bibi Sumi suatu sore, sambil memijat lembut kaki Anjani yang terasa pegal. Nona itu kuat, sangat kuat, jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah Bibi kenal. Anjani hanya tersenyum dan menggenggam tangan Bibi Sumi erat. Terima kasih banyak, Bei. Anjani tidak tahu harus bagaimana tanpa Bibi. Bibi adalah keluarga sejati Anjani. Hubungannya dengan Bima benar-benar berakhir, tak tersisa sedikit pun. Setelah Bima pergi dari rumah, ia sempat mencoba menghubungi Anjani beberapa kali, mengirimkan pesan singkat berisi penyesalan yang mendalam dan permohonan maaf yang berulang-ulang. Namun, Anjani tidak pernah membalas satupun. Luka pengkhianatan itu terlalu dalam, terlalu menyakitkan, tak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Ia menyadari, cinta saja tidak cukup jika fondasinya adalah kebohongan, keserakahan, dan keberpihakan pada kejahatan. Bima telah memilih, dan pilihannya telah menghancurkan ikatan pernikahan mereka hingga ke akarnya. Akhirnya, pengacara Anjani, Bapak Handoko, mengurus semua proses perceraian dengan cepat dan efisien. Anjani memutuskan untuk tidak menuntut apapun dari Bima, ia hanya ingin hidupnya bebas dari segala ikatan dengan keluarga beracun itu. Perceraian berjalan lancar, menjadi penutup resmi babak pahit dalam hidupnya, sebuah deklarasi kebebasan. Rumah Anjani, yang dulunya terasa seperti sangkar emas yang dipenuhi intrik dan tipu daya, kini mulai terasa seperti rumah lagi, sebuah tempat perlindungan yang aman, damai, dan penuh harapan. Ia merombak total dapur dan ruang makan, menyingkirkan semua perabot yang terkait dengan kenangan pahit racun dan pengkhianatan. Dapur kini didesain ulang dengan gaya minimalis modern, cerah dan bersih, seolah membersihkan dan menghapus jejak gelap masa lalu yang menempel. Ia juga berinvestasi pada sistem keamanan yang lebih canggih, memasang kamera pengawas di setiap sudut, mengupgrade gerbang rumah dengan sistem kunci pintar, dan bahkan menyewa jasa keamanan pribadi untuk beberapa waktu. Rumah itu, sebuah warisan berharga dari orang tuanya, kini benar-benar menjadi miliknya, bebas dari bayang-bayang kejahatan yang pernah mengintainya. Anjani tahu, luka pengkhianatan itu akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh sepenuhnya, mungkin bahkan meninggalkan bekas luka di hatinya. Bekas racun di tubuhnya mungkin akan meninggalkan sedikit sisa, dan kepercayaan pada orang lain akan sulit dibangun kembali. Namun, ia tidak lagi merasa menjadi korban yang lemah. Ia adalah seorang penyintas, seorang pejuang, yang telah bangkit dari keterpurukan. Ia telah membuktikan dirinya kuat, cerdas, dan tangguh. Ia tidak kehilangan segalanya. Justru ia menemukan kembali dirinya yang sebenarnya, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai hidup. Kini, Anjani berdiri di ambang awal yang baru. Sebuah awal yang mungkin akan dipenuhi kesendirian untuk sementara waktu, namun juga kebebasan yang tak ternilai, kemandirian yang utuh, dan kesempatan untuk menulis ulang takdirnya sendiri.
Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang, dengan kepala tegak, senyum tulus, dan hati yang siap menghadapi apapun yang akan datang. Cerita kelam itu telah berakhir. Namun kisahnya yang sejati baru saja dimulai. Musim berganti. Daun-daun di pohon mangga halaman rumah Anjani yang dulu rimbun oleh kericuhan, kini berguguran dan digantikan oleh tunas-tunas baru yang hijau. Seiring dengan siklus alam, Anjani pun merasakan dirinya bersemi kembali. Bekas luka di hati dan tubuhnya memang masih ada, menjadi pengingat pahit, namun juga simbol dari kekuatan dan ketahanannya. Kasus Ibu Santi dan Rina akhirnya mencapai putusan. Dengan bukti yang begitu melimpah dan tak terbantahkan, serta kesaksian yang konsisten dari Anjani dan Bibi Sumi, mereka dijatuhi hukuman penjara yang berat atas percobaan pembunuhan berencana dan penipuan. Berita itu menjadi perhatian nasional. Sebuah kisah nyata tentang keserakahan yang berujung tragis. Anjani memilih untuk tidak hadir saat pembacaan vonis. Ia telah melewati titik itu. Keadilan sudah ditegakkan, dan ia tidak membutuhkan pemandangan itu untuk menutup bab ini. Bima, setelah perceraian mereka, menghilang dari kehidupan Anjani. Ada desas-desus bahwa ia pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang keluarganya. Anjani tidak mencari tahu lebih jauh. Baginya, Bima adalah bagian dari masa lalu yang harus ia lepaskan. Pemulihan fisik Anjani berjalan dengan baik. Dengan perawatan medis yang intensif dan dukungan tanpa henti dari Bibi Sumi, tubuhnya perlahan-lahan membersihkan sisa talium. Rambutnya mulai tumbuh kembali, meskipun lebih tipis di beberapa area, namun Anjani belajar untuk menerima dan bahkan mencintai penampilannya yang baru. Ia mulai melakukan yoga dan meditasi, menemukan kedamaian dalam gerakan dan napas yang teratur, membantu menyembuhkan trauma batinnya. Rumah itu kini dipenuhi tawa dan aroma masakan sehat yang dibuat oleh Anjani dan Bibi Sumi. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada bisikan tersembunyi. Bibi Sumi, yang loyalitasnya terbukti, menjadi lebih dari sekadar asisten rumah tangga. Ia adalah keluarga. Anjani bahkan mendaftarkan Bibi Sumi sebagai penerima sebagian kecil warisannya, memastikan masa tua wanita baik hati itu terjamin. Anjani juga kembali aktif dalam kehidupan sosial dan profesionalnya, namun dengan batasan dan kewaspadaan yang lebih tinggi. Ia kembali terlibat dalam kegiatan sosial yang dulu ia gemari, membantu anak-anak kurang mampu. Ia juga mulai berpikir untuk menggunakan sebagian keahlian dan asetnya untuk tujuan yang lebih besar, mungkin mendirikan yayasan atau usaha yang fokus pada pemberdayaan perempuan, agar tidak ada lagi wanita yang menjadi korban keserakahan dalam lingkup rumah tangga mereka sendiri. Ia berbicara dengan Bapak Handoko tentang ide-ide ini, dan sang pengacara menyambutnya dengan antusias. Suatu sore, Anjani duduk di teras belakang, menikmati secangkir teh herbal. Mentari sore menghangatkan kulitnya, dan angin lembut membelai wajahnya. Ia memejamkan mata, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia telah melalui neraka dan kembali. Ia telah kehilangan orang-orang yang ia cintai dan percayai. Namun ia juga menemukan kekuatan yang tak ia duga ada dalam dirinya. Ia telah membersihkan rumahnya dari racun, dan kini ia membersihkan jiwanya. Masa depan terbentang luas di hadapannya, tak terduga dan penuh kemungkinan. Anjani tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, siapa yang akan ia temui, atau tantangan apa yang akan ia hadapi. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Ia akan selalu menjadi pengendali takdirnya sendiri. Mentari telah terbit kembali, membawa harapan dan kehidupan baru bagi Anjani, menandai awal dari sebuah babak yang penuh kekuatan dan kemandirian. Musim berganti sekali lagi, membawa serta angin perubahan yang menyegarkan di setiap sudut kota Jakarta. Daun-daun di pohon mangga halaman rumah Anjani yang dulu rimbun oleh kericuhan dan intrik, kini berguguran dan digantikan oleh tunas-tunas baru yang hijau dan kokoh. Seiring dengan siklus alam, Anjani pun merasakan dirinya bersemi kembali. Bekas luka di hati dan tubuhnya memang masih ada, menjadi pengingat pahit atas masa lalu, namun juga menjadi simbol dari kekuatan, ketahanan, dan kebijaksanaan yang ia tempa dari penderitaan. Kasus Ibu Santi dan Rina akhirnya mencapai putusan akhir setelah serangkaian persidangan yang panjang dan melelahkan. Dengan bukti yang begitu melimpah dan tak terbantahkan, laporan laboratorium, rekaman audio dan video, serta kesaksian Anjani dan Bibi Sumi yang konsisten, mereka dijatuhi hukuman penjara yang berat atas percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Berita itu menjadi perhatian nasional.
Sebuah kisah nyata yang mengguncang banyak orang tentang bagaimana keserakahan dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan keji, bahkan terhadap anggota keluarga sendiri. Anjani memilih untuk tidak hadir saat pembacaan vonis. Ia telah melewati titik itu, dan keadilan sudah ditegakkan. Ia tidak membutuhkan pemandangan itu untuk menutup bab yang menyakitkan ini. Bima, setelah perceraian mereka, menghilang sepenuhnya dari kehidupan Anjani. Ada desas-desus samar-samar bahwa ia pindah ke kota lain yang jauh, mungkin keluar Pulau Jawa, mencoba memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang kehancuran keluarganya. Anjani tidak mencari tahu lebih jauh. Baginya, Bima adalah bagian dari masa lalu yang harus ia lepaskan dan kubur dalam-dalam. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta, hanya kehampaan dan kesadaran akan pilihan yang salah. Pemulihan fisik Anjani berjalan dengan sangat baik, melebihi ekspektasi dokter. Dengan perawatan medis yang intensif dari tim dokter spesialis dan dukungan tanpa henti dari Bibi Sumi, tubuhnya perlahan-lahan membersihkan sisa talium yang sempat meracuni setiap selnya. Rambutnya mulai tumbuh kembali dengan subur dan sehat, bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Anjani sesekali memilih untuk mempertahankan gaya rambut pendek yang praktis, yang justru menonjolkan fitur wajahnya yang tegas dan mata yang kini memancarkan ketenangan. Ia menemukan kecantikan baru dalam kesederhanaan dan autentisitas. Ia juga mulai melakukan yoga dan meditasi secara rutin, tidak hanya untuk memulihkan fisik, tetapi juga menemukan kedamaian dalam gerakan dan napas yang teratur, membantu menyembuhkan trauma batinnya. Rutinitas olahraga pagi yang ia tekuni juga mengembalikan stamina dan energi yang sempat hilang. Rumah itu kini dipenuhi tawa dan aroma masakan sehat yang dibuat oleh Anjani dan Bibi Sumi. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakan, tidak ada bisikan tersembunyi yang menyeramkan. Bibi Sumi, yang loyalitasnya terbukti tak tergoyahkan, menjadi lebih dari sekadar asisten rumah tangga. Ia adalah keluarga, teman, ibu kedua, dan penasihat yang bijaksana. Anjani bahkan mendaftarkan Bibi Sumi sebagai penerima sebagian kecil dari warisannya, memastikan masa tua wanita baik hati itu terjamin, sebagai bentuk balas budi atas kesetiaan dan keberaniannya. Mereka sering menghabiskan sore di teras, bercengkerama tentang rencana masa depan, menikmati teh herbal dan camilan sehat. Anjani juga kembali aktif dalam kehidupan sosial dan profesionalnya, namun dengan batasan dan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Ia kembali terlibat dalam kegiatan sosial yang dulu ia gemari, seperti menjadi relawan di panti asuhan, mengajar anak-anak kurang mampu, dan membantu penyaluran bantuan untuk pengungsi bencana alam. Pengalamannya yang pahit memberinya empati yang lebih dalam terhadap penderitaan orang lain. Ia juga mulai berpikir untuk menggunakan sebagian keahlian dan asetnya untuk tujuan yang lebih besar, mendirikan yayasan atau usaha sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, atau memberikan edukasi finansial agar tidak ada lagi wanita yang menjadi korban keserakahan dalam lingkup rumah tangga mereka sendiri. Ia berbicara dengan Bapak Handoko tentang ide-ide ini, dan sang pengacara menyambutnya dengan antusias, bahkan menawarkan bantuan hukum pro bono untuk yayasan tersebut. Di tengah kesibukannya yang baru dan proses pembangunan kembali hidupnya, Anjani bertemu dengan seseorang. Bukan dalam konteks romantis yang terburu-buru atau penuh gairah seperti kisah-kisah di film, melainkan sebuah perkenalan yang perlahan, tulus, dan penuh makna. Dia adalah Ardi, seorang dokter muda yang ditemuinya dalam sebuah acara amal di yayasan anak-anak. Ardi adalah sosok yang tenang, berempati, dan memiliki aura kedamaian yang meneduhkan. Ia mengetahui kisah Anjani dari pemberitaan media, namun pendekatannya sangat hati-hati, penuh hormat, dan tanpa sedikit pun menghakimi. Mereka mulai sering bertemu, awalnya dalam acara-acara sosial dan pertemuan formal lainnya, kemudian berlanjut ke diskusi ringan tentang pekerjaan, buku, hobi, dan filosofi hidup. Ardi tidak mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bima, melainkan menghargai kemandirian Anjani, mendengarkan kisahnya dengan sabar, dan mendukung setiap langkahnya tanpa menuntut. Bagi Anjani, Ardi adalah bukti nyata bahwa kebaikan, ketulusan, dan cinta yang tulus masih ada di dunia ini, bahkan setelah semua yang ia alami. Masa depan terbentang luas di hadapannya, tak terduga dan penuh kemungkinan. Anjani tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, siapa lagi yang akan ia temui, atau tantangan apa yang akan ia hadapi. Namun satu hal yang pasti, sebuah keyakinan teguh yang berakar dalam jiwanya, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Ia akan selalu menjadi pengendali takdirnya sendiri, menentukan arah hidupnya dengan tangan dan hatinya sendiri. Mentari telah terbit kembali,
membawa harapan dan kehidupan baru yang lebih cerah bagi Anjani, menandai awal dari sebuah babak yang penuh kekuatan, kemandirian, dan kebahagiaan yang ditemukan kembali dalam ketenangan.